Bab 461, Aku paling percaya pada Paman Lin. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Apa yang kau tertawakan? Apakah karena kau merasa sangat senang atas penerimaanku sebagai temanmu? Suan Er menatap Lin Fan dengan penuh harap. Anak-anak juga punya rasa bangga mereka sendiri. Ini adalah cara Suan Er untuk bersikap malu. Lin Fan menatap Suan Er dan akhirnya tersenyum sambil membelai kepalanya. Ya, benar. Aku sangat ingin menjadi temanmu. Lin Fan selalu punya rasa sayang pada anak-anak kecil yang lucu. Namun tentu saja, ini tidak ada hubungannya dengan fetis aneh dari paman-paman yang menyeramkan. Hanya saja hal-hal yang indah selalu menjadi sesuatu yang dikagumi di dunia. Hehe, aku tahu itu. Setelah mendengar jawaban ini dari Lin Fan, Suan Er langsung tersenyum lebar, sementara ekornya yang berbulu ikut berputar di belakangnya. Mulai sekarang, kau adalah temanku. Panggil saja aku Suan Er. Dan jangan khawatir, aku akan selalu mengajakmu bermain, jadi kau tidak akan merasa kesepian. Sambil melambaikan tangan pada Lin Fan, Suan Er berlalu pergi. Melihat kepergian anak ini, Lin Fan tidak bisa menahan senyum. Di tempat ini, tidak ada ikatan emosional bagi Lin Fan. Bahkan, sangat jarang menemukan binatang tingkat tinggi di hutan akhir-akhir ini. Itu sama sulitnya dengan memenangkan lotre. Lin Fan awalnya berniat untuk pergi. Pada saat yang sama, itu juga karena Lin Fan mengerti bahwa dia sekarang adalah buronan yang dicari oleh ras kuno. Selalu ada ancaman tersembunyi yang terkait dengan itu jika dia terus tinggal di sini. Dengan kejadian Suan Er saat ini, Lin Fan semakin yakin bahwa dia harus meninggalkan tempat ini sesegera mungkin. Ini adalah tempat yang damai yang tidak boleh dia tinggali terlalu lama, apapun yang terjadi. Targetnya harus selalu tertuju pada ras kuno, dan mengalahkan mereka. Itulah satu-satunya cara untuk membawa kedamaian ke dunia ini. Bahkan jika kehendak surga dari dunia Sein kuno ada di pihak ras kuno, Lin Fan memiliki keyakinan untuk menghancurkan kehendak surga dunia ini pada akhirnya juga. Jadi bagaimana jika itu tinggi dan perkasa? Kehendak surga dari dunia Xuan Huang juga tinggi dan perkasa. Tapi itu dihancurkan oleh Lin Fan juga. Di dalam sebuah rumah kecil, Suan Er berbaring di tempat tidurnya yang hangat dan membalik ke kiri dan ke kanan. Wajah kecilnya yang imut menyeringai lebar. Aku punya teman lain sekarang. Aku sangat bahagia. Suan Er tersenyum manis pada dirinya sendiri. Hari berikutnya, saat fajar menyingsing, Lin Fan terbangun dari kondisi kultivasinya. Dia mengemasi barang-barangnya dan bersiap untuk meninggalkan tempat ini. Semakin damai tempat ini, semakin dia harus pergi. Ia tidak ingin melihat tragedi apapun menimpa tempat ini karena dirinya. Tepat saat Lin Fan membuka pintu kayunya, dia disambut dengan wajah tersenyum yang secerah matahari itu sendiri. Paman, Suan Er berdiri di ambang pintu dan menyapanya dengan nada yang manis. Tangannya di belakang punggungnya, ekornya bergoyang-goyang dengan gembira dari sisi ke sisi. Bisakah kamu membawaku ke hutan? Suan Er benar-benar ingin pergi ke sana untuk melihat seperti apa keadaan di sana. Tetapi karena binatang buas itu terlalu kuat, aku selalu takut melakukannya. Melihat Suan Er di depannya, Lin Fan mendesah tak berdaya. Wajahnya kemudian berubah menjadi senyuman. Baiklah, tidak masalah. Lin Fan mengangkat kepalanya, berpikir dalam benaknya, baiklah, lupakan saja. Sekali ini saja, aku akan pergi besok. Melihat wajah bahagia Suan Er itu, hati Lin Fan meleleh saat itu. Bagaimana mungkin dia bahkan tidak menyetujui permintaan sekecil itu? Yai, aku tahu paman itu yang terbaik. Suan Er memeluk paha Lin Fan dengan gembira, dan mengusap pipinya ke paha Lin Fan dengan penuh kasih sayang. Melihat sikap Suan Er yang ceria, Lin Fan tak kuasa menahan senyum. Dia tahu cara menyenangkan orang lain sejak usia muda. Namun tentu saja, dia belum cukup kuat untuk pantas mendapatkan kasih sayang sebanyak ini darinya. Begitu dia tumbuh lebih kuat, saat itulah dia akan benar-benar menuai manfaatnya. Saat penduduk desa melihat Lin Fan berjalan lewat, mereka memanggilnya dengan ramah. Melihat Suan Er kecil yang ceria yang mengikuti di belakang Lin Fan, mereka pun tertawa terbahak-bahak. Suan Er, mau kemana sekarang? Semua penduduk desa yang ramah itu menggoda Suan Er. Bagaimanapun, mereka tahu bahwa dia tidak terlalu ramah dengan manusia ini beberapa hari sebelumnya. Namun sekarang, dia terus-menerus berada di belakang Lin Fan. Suan Er melihat ke sekeliling penduduk desa dan menjulurkan lidah kecilnya. Seolah-olah dia berkata,
Hehe, Suan Er tidak akan peduli dengan kalian. Di pegunungan, wow, Paman Lin, kamu sangat mengagumkan. Lin Fan telah menempatkan Suan Er untuk duduk di pohon yang tinggi. Dari posisinya, dia bertepuk tangan keras saat melihat Paman Lin mengiris seekor binatang buas dengan satu tebasan. Lin Fan mengibaskan rambut panjangnya dan tersenyum alami. Suan Er, jangan menonjolkan diri. Itu hanya binatang buas biasa. Tidak, tidak, semua orang hanya bisa membunuh binatang buas biasa dengan bekerja sama. Tapi Paman Lin bisa melakukannya dengan mudah. Paman Lin yang terbaik. Suan Er bertepuk tangan saat matanya berbinar karena kegembiraan dan kebanggaan. Lin Fan tidak bisa meminta apapun lagi, penonton kecil yang lucu yang menikmati penampilannya. Sangat manis mendengarkan nada kagum dari Suan Er. Ego Lin Fan tidak bisa membengkak lebih besar dari ini. Suan Er, rendah hati, rendah hati. Mereka hanyalah binatang biasa dan tidak layak disebut. Dulu, aku bisa mengalahkan seluruh sarang binatang purba hanya dengan satu ayunan kapakku. Ketika Lin Fan mulai bicara omong kosong, tidak ada orang lain yang bisa menandinginya. Suan Er juga menerima omong kosong itu seolah-olah itu gratis. Bagi Suan Er, tidak ada yang lebih dapat dipercaya daripada Lin Fan. Karena itu, dia hanya bertepuk tangan dan berseru dengan gembira. Paman Lin, itu terlalu hebat. Suan Er, apakah kamu percaya Paman Lin? Lin Fan tersenyum kepada Suan Er. Tentu saja, aku paling percaya Paman Lin. Seolah-olah dia dipelintir oleh pegas, kepalanya terayun-ayun ke atas dan ke bawah berulang kali sambil mengangguk dengan sungguh-sungguh. Bagus, ayo, aku akan menunjukkan sesuatu yang lebih spektakuler. Lin Fan tiba-tiba memikirkan cara baru untuk menarik binatang buas. Sesuatu yang lebih spektakuler, dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Lin Fan memberi isyarat dengan tangannya saat Suan Er melompat turun dari pohonnya dengan gembira. Lin Fan mulai menjelaskan situasinya kepada Suan Er. Bagi Lin Fan, ini adalah pertama kalinya dia akan bereksperimen dengan hal ini. Dia mengira Suan Er akan takut dan mundur dari ini. Namun tentu saja, apakah dia mundur atau tidak bukanlah masalah. Lin Fan hanya ingin menunjukkan sesuatu yang lebih menarik kepada Suan Er, itu saja. Namun siapa yang tahu bahwa dia akan langsung setuju. Itu membuat Lin Fan agak terkejut. Paman Lin, aku sangat percaya padamu. Kau pahlawan, aku tahu kau akan melindungiku. Suan Er menatap Lin Fan dengan mata imutnya saat dia berkata dengan serius. Lin Fan kembali menatap Suan Er dan akhirnya menganggukkan kepalanya, baiklah. Bagus, aku pasti akan melindungimu dengan baik. Aku bersumpah. Ciuman, Suan Er memeluk kepala Lin Fan dengan gembira dan mencium pipinya. Yap, aku benar-benar percaya padamu, Paman Lin. Dicium oleh seorang gadis kecil dari ras Fox membuat Lin Fan merasa sedikit malu. Gadis ini sama imutnya dengan murid-murid kecilnya di rumah. Sekarang setelah dia naik ke surga untuk beberapa waktu, dia benar-benar merindukan mereka. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan mereka sekarang. Paman Lin, cepatlah bersembunyi. Sudah waktunya bagi Suan Er untuk tampil. Melihat Lin Fan yang tenggelam dalam pikirannya, Suan Er meremas lengan Lin Fan. Baiklah, baiklah. Lin Fan terkekeh dan memasuki mode siluman di belakang Suan Er. Dia tidak tahu apakah binatang buas itu akan memakan umpannya atau tidak. Paman Lin, kemana kau pergi? Melihat Lin Fan yang tiba-tiba menghilang, Suan Er memanggil dengan rasa ingin tahu. Jangan khawatir, aku tepat di sampingmu. Lin Fan berbicara dari mode silumannya. Baiklah, jangan khawatir, Suan Er tidak takut. Bab 462, hari terakhir sebelum berangkat. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Serangkaian teriakan terdengar di lembah pegunungan. Ini tidak diragukan lagi adalah umpan, sepotong daging lezat yang menunggu untuk dinikmati oleh orang lain. Suan Er menggosok matanya dan menangis sekeras-kerasnya seperti kelinci kecil yang tersesat. Inilah saatnya serigala besar yang jahat muncul dan melahap makanan lezat kecil ini ke dalam perutnya. Kenapa tidak terjadi apa-apa? Suan Er menggosok matanya dan mengintip ke sekeliling. Semuanya sunyi dan tenang, tanpa ada gerakan sama sekali. Bersembunyi dalam mode siluman, Lin Fan tersenyum lebar untuk Suan Er kecil di hadapannya ini. Dalam hal keterampilan akting, anak ini sangat bagus. Itu tampak realistis sekali. Dia bertanya-tanya bagaimana anak ini melakukannya.
Seolah-olah air mata bisa keluar begitu saja dari matanya secara cuma-cuma. Betapa mengagumkannya anak ini. Suan Er menaikkan nada teriakannya semakin keras saat ini. Sebenarnya, teriakan-teriakan itu hanya menandakan ketidakberdayaan di dalam diri mereka. PSHEW. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari hutan. Seolah-olah ada sesuatu yang melesat di dekatnya dan mengamati dengan saksama. Untuk sesaat, tubuh mungil Suan Er yang lemah itu menggigil sejenak. Namun, pikiran tentang Paman Lin di sampingnya menenangkannya sekali lagi saat dia menaikkan nadanya satu tingkat lagi. Boohoo. Lin Fan melihat sekeliling dan menyeringai. Tidak disangka itu akan berhasil. Tampaknya ada sejumlah binatang buas sekarang. Dia bertanya-tanya seperti apa kondisi kultivasi mereka. Tetapi setelah dipikir-pikir lagi, dia sebaiknya membuang pikiran itu. Ini sudah dekat batas, jadi seharusnya tidak ada binatang buas yang terlalu kuat berkeliaran di sekitar. Paman Lin, mereka tampaknya ada di sini. Saat keributan di hutan semakin besar, Suan Er mulai meringkuk tubuhnya yang rapuh sedikit lagi. Ya, jangan khawatir, aku di sampingmu. Lin Fan tersenyum. Oke, dia menganggukkan kepalanya dan menangis semakin tak berdaya. Bagi binatang purba ini, suara itu benar-benar nikmat, memikat mereka dengan pesona yang memikat. Bam! Tepat saat itu, seekor binatang purba menerjang keluar dari hutan dengan kekuatan yang luar biasa. Tubuh berotot dan wajah jahat itu membuat Suan Er sangat terkejut. Binatang purba, serigala melolong cahaya bulan. Keadaan kultivasi penuh surgawi tertinggi. Lin Fan tahu bahwa tidak banyak binatang tingkat tinggi di sekitar area ini. Yang terkuat yang bisa mereka dapatkan sebagian besar adalah makhluk surgawi tertinggi. RAWR. Tanah berguncang saat binatang menjulang tinggi lainnya muncul tepat di depan wajah Suan Er. Binatang purba, kera raksasa bermata tunggal. Bumi surgawi tingkat bawah. Melihat binatang buas itu, Lin Fan terkejut. Tak disangka seekor binatang surgawi bumi akan terpancing keluar. Lumayan, satu persatu, binatang buas itu keluar. Jelas bahwa keberadaan anak kecil yang lezat ini telah menarik perhatian mereka. Raung! Si kera raksasa bermata tunggal berteriak pada beberapa binatang buas di sekitarnya. Seolah-olah dia berkata, ini mangsaku. Kalian semua enyahlah. AWP, AWP. Binatang buas lainnya berteriak kesal. Namun, si kera raksasa bermata tunggal jauh lebih kuat dari mereka. Mereka toh tidak akan bisa merebut makanan itu darinya. Si kera raksasa bermata tunggal menyeringai saat melihat binatang buas yang bijaksana ini membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya. Dia kemudian menatap tajam ke arah Suan Er. Meskipun mangsa ini mungkin agak kecil, dia bisa mencium aroma lezatnya. Ini pasti makanan lezat. Paman Lin, melihat binatang buas di hadapannya, wajah Suan Er pucat. Namun, sensasi tangan yang menyentuh bahunya dengan lembut langsung menenangkan jiwanya yang kecil. Benar. Tapi Paman Lin ada di sini. Aku tidak akan takut. Suan Er mengangkat bahunya yang kecil. Dia kemudian melihat binatang buas itu dan menjulurkan lidahnya. Ayolah, ayolah. Aku tidak takut pada kalian. Raung! Si kera raksasa bermata tunggal melolong. Beraninya makhluk kecil ini bersikap kurang ajar. Dia kemudian menerkamnya. Paman Lin, dia datang. Melihat lompatan si kera raksasa bermata tunggal, Suan Er berteriak. Tidak apa-apa. Kau akan baik-baik saja. Tepat saat itu, Lin Fan muncul dari mode silumannya. Dengan kilatan terang dari kapak abadinya, dia menghantam si kera raksasa bermata tunggal itu. URGH, darah menyembur ke langit. Dalam sekejap itu, si kera raksasa bermata tunggal diiris bersih oleh Lin Fan. Sosok yang menjulang tinggi itu jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, tak bergerak. Kita menang. Melihat pemandangan di hadapannya, Suan Er melompat-lompat kegirangan. Paman Lin, kau memang hebat sekali. Melihat ekspresi gembira di wajah Suan Er, Lin Fan mengibaskan rambutnya ke belakang dan menjawab dengan tenang, itu bukan apa-apa. Perhatikan baik-baik sekarang, ini semua berkatmu. Melihat bagaimana si kera raksasa bermata tunggal diiris dalam satu serangan, binatang buas lainnya melolong ketakutan. Berbalik, mereka mencoba berlari menjauh dari tempat ini. Tapi tentu saja, bagaimana Lin Fan bisa memberi mereka kesempatan untuk melakukannya? Kalian semua, tetaplah di sini. Seperti pisau jagal, satu tebasan Lin Fan dengan ayunan kapak abadinya menghabisi binatang buas satu demi satu. Ding,
selamat telah membunuh binatang surgawi tingkat rendah bumi. Ding, poin pengalaman plus 500. Ding, selamat karena telah membunuh binatang buas kultivasi penuh surgawi tertinggi. Ding, poin pengalaman plus 80. Lin Fan sedang dalam keadaan gembira sekarang. Ini adalah perasaan terbaik, perasaan poin pengalaman mengalir deras melalui tubuhnya. Bagaimana itu? Menyenangkan. Setelah Lin Fan membunuh semua binatang buas, dia berbalik dan melihat Xuan Er. Yap, dia menganggukkan kepalanya berulang kali sementara jantung kecilnya berdebar kencang. Paman Lin, kamu benar-benar yang terbaik. Tidak ada satupun dari binatang buas ini yang sebanding denganmu. Sementara Lin Fan hanya menyeringai tipis, hatinya dipenuhi dengan kebanggaan. Itu sudah pasti. Jika binatang buas ini bisa menjadi tandingan yang mulia, maka yang mulia akan keluar ke dunia tinju tanpa hasil. Xuan Er, kamulah yang mendapatkan semua binatang buas ini hari ini. Ayo kembali dan tunjukkan semuanya kepada kepala desa dan yang lainnya. Lin Fan tersenyum. Petik 2. Yap, Xuan Er sama sekali tidak berguna. Xuan Er bertepuk tangan dengan gembira. Dia kemudian mengangkat dagunya dan tersenyum pada Lin Fan dengan fitur-fiturnya yang cantik dan imut. Lin Fan menyimpan mayat-mayat itu di gudang penyimpanannya dan kembali ke desa bersama Xuan Er. Setelah tiba di desa dan mengeluarkan mayat-mayat itu, penduduk desa kembali tercengang. Setelah menyadari bahwa itu semua berkat jasa Xuan Er, pujian pun mengalir kepadanya. Hal ini membuat Xuan Er melompat-lompat kegirangan dengan bunga-bunga bermekaran di hatinya. Dia hampir bisa terbang dengan setiap langkah yang diambilnya. Melihat ini, kepala desa sangat gembira. Dari wajah Lin Fan, kepala desa dapat melihat bahwa dia akan segera pergi. Namun, dia tidak menanyakannya secara pribadi mengenai hal itu. Bagaimanapun, itu akan menjadi kenyataan. Namun, kenyataan bahwa dia telah membawa begitu banyak perubahan dan kegembiraan ke desa adalah sesuatu yang benar-benar membuat kepala desa merasa terhibur. Saya bukan orang yang kuat. Meskipun saya tidak dapat menyangkal bahwa jasa saya cukup penting, Paman Lin juga melakukan banyak hal. Xuan Er sekarang menjadi pusat perhatian semua orang. Dia berseri-seri dan berkomentar kepada penduduk desa di sekitarnya. Penduduk desa ini tentu saja tahu kebenaran di baliknya. Namun, mereka semua bersedia untuk ikut bermain dan memuji Xuan Er selama hal itu dapat menghiburnya. Keluar dari lingkaran orang-orang, Xuan Er berlari ke Lin Fan dan memberi isyarat kepadanya. Lin Fan membungkuk, membiarkan Xuan Er berbisik di telinganya. Paman Lin, lihat, Xuan Er tidak egois. Aku tidak akan menerima pujian sendirian. Apakah kamu melihatku meminta mereka untuk memujimu juga? Aku orang yang baik, kan? Melihat Xuan Er yang nakal dan nakal ini, Lin Fan tidak bisa menahan senyum. Lin Fan kemudian menyuruh Xuan Er tinggal di desa dan pergi ke hutan sekali lagi. Hari ini adalah hari terakhir. Begitu esok tiba, dia akan meneruskan perjalanannya. Kehidupan yang damai dapat menumpulkan semangat juang seseorang. Bab 463, Bab tersembunyi sistem terkuat. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Cakrawala, ledakan, kilatan cahaya terang dari kapak abadi menghilang di langit. Di bawah tebasan hebat kapak abadi, binatang buas di depan dimusnahkan tanpa kata-kata. Ding, selamat telah membunuh binatang surgawi tingkat atas tertinggi. Ding, selamat telah membunuh binatang surgawi tingkat penuh tertinggi. Ding, astaga, itu berbahaya. Tidak kusangka aku akan mendarat di sarang binatang buas. Saat Lin Fan melangkah melalui hutan, dia tidak punya niat untuk bersikap mudah pada apapun. Bagaimanapun, binatang buas ini ganas melebihi apapun. Namun, meskipun dia menghadapi banyak binatang buas tingkat rendah, jumlah poin pengalaman yang bisa dia dapatkan cukup terbatas. Pada saat yang sama, Lin Fan mulai menyadari sebuah masalah. Binatang buas yang berada di bumi surgawi dan di atasnya menunjukkan tanda-tanda kecerdasan dan kebijaksanaan. Faktanya, masalah ini mungkin menjadi alasan mengapa sebagian besar binatang tingkat tinggi dan lebih cerdas itu akan meninggalkan batas dan berkumpul di wilayah pusat. Bagaimanapun, tempat yang ramai biasanya lebih makmur. Ini adalah sesuatu yang juga dicari oleh binatang-binatang ini. Serap, jumlah ki iblis yang padat semuanya diserap di dalam kota iblis. Inti dari senjata setengah jadi dan pseudo legendaris ini, kota iblis, adalah iblis kuno yang besar. Dan iblis kuno yang besar itu sendiri adalah raja ras iblis. Namun,
Lin Fan tidak tahu apakah ras iblis adalah jenis yang sama dengan binatang kuno. Atau, mungkinkah mereka pernah menjadi bagian dari binatang kuno juga? Mereka mungkin telah berevolusi ke titik di mana mereka terbebas dan menjadi ras yang luar biasa dengan sendirinya. Sejak dia naik ke dunia suci kuno, Lin Fan telah berhubungan dengan banyak jenis ras yang berbeda. Pada saat yang sama, dia telah belajar bahwa ada berbagai macam keajaiban di dunia ini. Oleh karena itu, sulit untuk mengatakannya. Setan kuno besar itu mungkin memang ras yang berevolusi yang awalnya berasal dari binatang purba. Melihat mayat-mayat binatang di sekitarnya, Lin Fan mengibaskan jubahnya dan menyapu semuanya ke dalam gudang penyimpanannya. Dia sudah memutuskan untuk pergi besok. Karena itu, dia hanya berusaha lebih keras agar dia bisa membunuh lebih banyak binatang buas dan menyediakan lebih banyak makanan untuk desa. Meskipun penduduk desa sendiri tidak bisa dianggap sebagai orang yang benar-benar lemah, mereka masih tidak memadai dibandingkan dengan binatang purba. Karena itu, setiap kali mereka harus berkumpul bersama untuk memburu binatang buas masih merupakan tugas yang cukup berbahaya bagi mereka secara keseluruhan. Lin Fan sangat khawatir dengan Xuan Er. Bocah rubah kecil yang lucu ini, gadis kecil yang manis ini, dia adalah anak paling menggemaskan yang pernah dia temui sejak dia datang ke dunia suci kuno, dan dia juga sangat disayang oleh penduduk desa. Meskipun dia mungkin tampak seperti anak yang sombong, itu hanya membuat Lin Fan semakin menyukainya. Sebenarnya, pikiran untuk tetap bersamanya sebagai murid setelah dia mengalahkan ras kuno terlintas di benak Lin Fan. Dengan gadis rubah kecil yang lucu di sekitarnya, hidup pasti tidak akan terlalu membosankan. Berderit, berderit. Saat itu, ada sedikit gerakan di hutan di depannya saat rumput bergoyang. Mengayunkan kapak abadinya, Lin Fan membelah parit yang dalam di tanah. Seekor hewan seperti kelinci berdiri membeku di jalurnya, seolah-olah dia benar-benar ketakutan oleh pemandangan ini. Apa ini? Lin Fan mengambil benda kecil seputih salju ini. Benda seperti kelinci ini hanya seukuran telapak tangannya. Dua telinga panjang dan mata merah. Bukankah ini hanya seekor kelinci? Menarik. Tidak kusangka akan ada makhluk seperti itu di dunia suci kuno juga. Lin Fan menatap makhluk kecil ini dengan rasa ingin tahu yang besar. Tidak berbahaya, bahkan cakarnya tidak tajam. Keempat anggota tubuhnya juga pendek dan gemuk. Ini terlihat sangat imut. Xuan Er pasti suka ini. Sambil menggantung makhluk kecil yang imut ini, Lin Fan teringat padanya. Anak-anak cenderung melupakan sesuatu. Mungkin kehadiran makhluk kecil yang imut ini di sisi Xuan Er dapat meringankan rasa sakit karena meninggalkannya. Kelinci, sebaiknya kau patuh, atau aku akan memanggangmu di atas api. Lin Fan memanggul kapak abadi di pundaknya. Pada saat yang sama, ia kembali ke desa dengan gembira sambil menggantung kelinci di jarinya. Meskipun masih cukup pagi, ia akan pergi besok. Oleh karena itu, ia ingin menghabiskan waktu bermain dengan Xuan Er sambil mengajarkan beberapa gerakan padanya pada saat yang sama. Bagaimanapun, dunia suci kuno penuh dengan bahaya. Sulit untuk mengatakan apakah sesuatu yang buruk akan terjadi di masa depan. Matahari bersinar terang di langit. Lin Fan menyenandungkan sebuah lagu saat dia berjalan di dalam hutan dengan mudah. Bagaimana? Berdiri di depan pintu masuk desa, wajah santai Lin Fan itu tidak ada lagi. Semua darah terkuras dari wajahnya saat dia berdiri di sana tak bergerak seperti orang bodoh. Tanah tertumpah dengan darah sementara api berkobar di mana-mana di desa. Setiap rumah ternoda oleh noda darah. Wajah Lin Fan berubah sangat muram saat dia bergegas masuk. Desa itu sangat berantakan, seolah-olah baru saja dijarah. Satu-satunya hal yang tergeletak di seluruh desa adalah mayat penduduk desa. Setiap wajah yang tampak familiar itu kini menjadi mayat tak bernyawa yang tersebar di mana-mana. Lin Fan melihat sesosok tubuh di depannya. Itu adalah kepala desa. Ia bergegas maju, kepala desa. Apa yang terjadi? Namun, sudah terlambat. Kepala desa itu telah lama meninggal. Di wajah tua yang lemah itu, terpancar kemarahan. Ada luka yang dalam di dadanya, dan semua darahnya telah mengering. Ras kuno, Lin Fan mendidih. Ia mencengkeram tinjunya. Wajahnya berubah saat ia tiba-tiba teringat, Xuan Er. Tiba-tiba, Lin Fan bangkit dari tanah dan melihat sekeliling dengan cemas. Sial, tidak ada yang boleh terjadi pada dia. Lin Fan melolong dalam hatinya saat ia memeriksa mayat-mayat itu satu persatu. Tidak, ada harapan. Ini juga tidak. Harapan.
Tolong beri aku harapan. Tubuh Lin Fan menggigil tak terkendali saat ini. Kelinci yang tergantung di tangannya menjerit karena kekuatan cengkeraman Lin Fan. Namun saat ini, tidak ada yang terekam dalam benaknya. Prioritas satu-satunya adalah menemukan Xuan Er. Tidak, 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 tidak ada apa-apa. Xuan Er, kemana kau pergi? Lin Fan berteriak di desa yang sunyi. Tidak, dia pasti telah dibawa pergi oleh ras kuno, itu saja. Seharusnya masih ada harapan. Memikirkan betapa lucunya Xuan Er, ras kuno seharusnya tidak melakukan sesuatu yang kasar padanya. Saat harapan ini muncul di benak Lin Fan, harapan itu semakin kuat setiap detiknya. Lin Fan sangat gugup sehingga dia memaksakan harapan ini menjadi kenyataan dalam benaknya. Tidak, tidak, aku harus bergegas dan mengejar mereka. Atau akan terlambat. Lin Fan berbalik dan bersiap untuk segera berangkat. Paman Lin. Tepat saat Lin Fan berlari kencang, suara lemah dan lemah terdengar dari semak-semak di dekatnya. Xuan Er. Seluruh pikiran Lin Fan terbangun karena terkejut saat dia menyingkirkan semua yang ada di dekat semak-semak. Ini, tidak, dari tanah kuning di bawah semak-semak, darah segar mulai mengalir ke bawah. Lin Fan menggelengkan kepalanya dengan kuat dan terus mendorong puing-puing itu dengan marah. Namun pemandangan di depannya menyebabkan seluruh darahnya menjadi dingin. Ada pedang berbentuk bulan sabit yang menembus tubuh Xuan Er, saat darah segar menyembur keluar dari lukanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Lin Fan mengangkat kepalanya ke langit saat dia menutup matanya rapat-rapat. Dia tidak berani mempercayai pemandangan yang ada tepat di wajahnya. Paman Lin, wajah kecil Xuan Er yang lucu dan jahat itu sekarang lebih pucat dari selembar kertas. Air mata menetes dari matanya yang besar dan lebar. Kakek, dia menyuruhku untuk tetap di sini dan tidak bersuara, tapi sakit. Xuan Er merasakan sakit. Wajah Xuan Er menyipit sangat keras saat dia menggigit bibir bawahnya dengan giginya yang berlumuran darah. Seolah-olah dia telah menahan rasa sakit selama ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Melihat keadaan Xuan Er, hati Lin Fan yang teguh tidak bisa berhenti hancur dalam kesedihan. Dia mencoba yang terbaik untuk menyuntikkan kekuatan hidup ke Xuan Er dari pohon parasol mistisnya. Namun, saat kekuatan hidup memasuki Xuan Er, kekuatan itu menyembur keluar secepat ia masuk dan menghilang ke dunia. Paman Lin, Xuan Er kuat, meskipun sakit. Xuan Er tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Apakah aku hebat? Cahaya di mata Xuan Er berangsur-angsur memudar saat dia menutupnya dengan lembut. Ya, kamu hebat. Xuan Er adalah yang terhebat. Satu-satunya hal yang bisa dirasakan Lin Fan saat ini adalah rasa sakit yang dalam dan menyiksa. Sudah sangat lama sejak terakhir kali dia merasakan sakit seperti ini. Alasan mengapa Lin Fan bekerja keras untuk menjadi lebih kuat adalah agar dia tidak akan pernah mengalami rasa sakit seperti ini lagi dalam hidupnya. Paman Lin, aku dan kamu. Kita adalah teman. Tangan Xuan Er yang lemah dan kurus itu mencoba membelai pipi Lin Fan. Namun, seperti layang-layang yang kehilangan talinya, tangan itu jatuh ke tanah tanpa nyawa sebelum bisa mencapainya. Dengan itu, kilauan cahaya terakhir menghilang sepenuhnya dari mata Xuan Er. Xuan Er, Lin Fan bisa merasakan dirinya akan meledak sekarang. Bagaimana mungkin seorang gadis yang imut dan cantik harus menjalani kehidupan yang menyiksa seperti itu? Kalian bajingan dari ras kuno terkutuk. Kalian bersumpah bahwa aku tidak akan disebut manusia jika aku tidak membunuh ras kalian yang terkutuk. Ding, buff tersembunyi sistem terkuat diaktifkan, pedang kenaikan berserk. Batas waktu, 1 hari. Bab 464, apa-apaan ini? Mereka semua calon aktor terbaik. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Di dalam lembah pegunungan terdengar serangkaian suara menakutkan. Sekelompok kecil suku ras kuno berjalan di daerah pegunungan. Aura mengerikan itu menyebabkan semua binatang di sekitarnya menggigil ketakutan, bersembunyi dari kelompok orang ini. Haha, tidak kusangka bahwa alih-alih manusia bau itu, kita akan menemukan desa untuk diri kita sendiri. Salah satu suku ras kuno yang tinggi besar tertawa terbahak-bahak dengan wajahnya yang mengerikan. Ada sesuatu yang tergantung di jari-jarinya, yang telah dirampasnya dari desa. Perasaan mengiris semut-semut itu dengan satu bilah pisau memang mengasyikkan. Sayang sekali bahwa tingkat kultivasi mereka terlalu rendah untuk berbuat banyak bagi kita. Salah satu suku ras kuno lainnya tertawa dingin. Baginya,
Membantai desa-desa seperti ini hanyalah acara biasa, seperti makan. Dari ribuan ras di dunia di luar sana, sejauh ini dia telah membantai sejumlah dari mereka. Tapi kemana perginya manusia itu? Jika aku menangkapnya, aku pasti akan melahapnya dengan kejam. Oh, tapi salah satu wanita dari ras Wings tadi cukup bersemangat. Tapi sayang dia lemah dan langsung tumbang setelah beberapa pukulan. Haha, kau pikir itu kuat? Decanus kita di sini mengalahkan kepala desa dengan sekali tebasan. Bagi pasukan 10 orang ini, semua yang menghalangi jalan mereka akan dibantai dan dirampok. Tidak ada yang tersisa hidup setelah mereka lewat. Pemimpin kelompok ini adalah seorang Decanus dari ras kuno. Dia diperintahkan untuk menangkap manusia itu. Namun, setelah sampai di hutan, dia tidak menemukan apapun kecuali mayat anggota suku ras kunonya. Setelah mencari di wilayah ini selama beberapa hari, dia malah menemukan sebuah desa. Nah, itu sesuatu yang menarik bagi mereka. Jika manusia itu menabrak Decanus kita yang tersayang, dia pasti akan sangat takut sampai-sampai dia akan mengotori. Namun sebelum penjaga suku ras kuno ini menyelesaikan kalimatnya, sebuah kapak berayun di langit dan membelah kepalanya dengan bersih. Semua anggota suku ras kuno berhenti di jalur mereka, tercengang. Siapa di sana? Decanus mengamati sekelilingnya dengan waspada, terkejut oleh kapak yang berayun keluar dari kehampaan entah dari mana. Decanus, di sana, seorang anggota suku ras kuno melihat bayangan di kejauhan dan berseru. Oke, melihat sosok di kejauhan, Decanus ras kuno mengerutkan kening sebelum tertawa terbahak-bahak. Haha, sepertinya kita bisa menghemat tenaga kita sekarang. Seseorang telah mengirim dirinya sendiri ke depan pintu kita. Manusia, kau pasti telah melahap isi perut harimau hingga berani menyentuh sesama anggota sukuku. Sambil menatap sosok di kejauhan, Decanus itu berkata dengan dingin. Setelah mendengar kata-kata Decanus mereka, anggota suku ras kuno lainnya juga gembira. Manusia, mungkinkah ini manusia yang diperintahkan untuk mereka buru? Manusia, berhenti dan jangan melawan. Menyerahlah sekarang, atau aku akan melahapmu secara pribadi. Decanus ras kuno berteriak. Bam! Saat itu, sosok itu dari kejauhan muncul tepat di depan wajah mereka. Aku akan memastikan aku akan membuat kalian memohon belas kasihanku dan membunuhmu nanti. Lin Fan mendidikkan kata-kata itu. Ini adalah kemarahan yang telah dirasakannya sejak lama. Dia melihat sekeliling. Setiap barang yang dipegang oleh anggota suku ras kuno ini adalah milik penduduk desa. Manusia, hanya kau sendiri. Salah satu penjaga suku ras kuno. Membentak Lin Fan. Bunyi keras, kilatan cahaya. Keempat anggota tubuh penjaga yang baru saja membuka mulutnya terputus seluruhnya, saat darah hitam menyembur keluar dari lukanya. ARGH, teriakan tragis terdengar dan menembus langit. Decanus ras kuno menegangkan wajahnya dan melancarkan pukulan dahsyat, berani sekali kau. Bam, pukulan yang membawa kekuatan besar dan tak terbatas itu menghantam tubuh Lin Fan. Manusia, kau sudah melampaui batas. Aku akan membuatmu menyesal hari ini. Merasakan sensasi pukulannya mengenai sasarannya, Decanus itu diliputi kegembiraan. Namun, wajahnya berubah pada saat berikutnya. Bagaimana ini bisa? Suara dentuman, kilatan cahaya lainnya, lengan hitam pekat dari Decanus ras kuno itu terbang ke langit, saat darah hitam yang sama menyembur ke seluruh tempat. Kamu, saat para penjaga suku ras kuno melihat lengan Decanus mereka terputus dengan satu gerakan, mereka benar-benar bingung. Namun, mereka adalah prajurit yang terbiasa bertempur. Tidak ada jalan kembali. Tidak seorang pun dari kalian akan bermimpi untuk pergi hari ini. Melihat para suku ras kuno ini, Lin Fan bahkan tidak memiliki satu pikiran pun untuk mempermainkan mereka. Satu-satunya hal yang dia inginkan adalah membacok mereka sampai mati. Suara dentuman. ARGH, lenganku, kakiku, sial kau, manusia, aku akan melawanmu. Dengan kekuatan mentah, Lin Fan menekan seluruh pasukan. Bahkan Decanus pasukan itu tidak ada apa-apanya di mata Lin Fan. Pada saat ini, hutan adalah tempat yang menakutkan untuk ditinggali, dengan teriakan tragis bergema di seluruh tempat. Manusia, bunuh aku jika kau punya nyali. Wajah Decanus ras kuno dipenuhi dengan ketakutan. Memikirkan bahwa bahkan 10 dari mereka tidak akan cocok untuk satu orang ini. Dan untuk berpikir bahwa manusia ini akan memutuskan semua anggota tubuh mereka, meninggalkan mereka seperti batang kayu yang tidak bergerak. Kau ingin mati. Tidak semudah itu.
Melihat batang kayu tak bernyawa yang berlumuran darah, bibir Lin Fan melengkung menyeringai. Dia melompat ke langit dan memasuki mode siluman, menunggu dengan sabar. Decanus ras kuno tidak dapat memahami bagaimana manusia ini tiba-tiba memutuskan untuk menyelamatkan mereka. Namun, dia tiba-tiba menyadari apa yang terjadi saat dia berteriak ketakutan. Manusia, bunuh kami, mereka berasal dari ras kuno. Oleh karena itu, binatang buas secara alami akan takut dan menjauh dari mereka. Namun, mengingat keadaan mereka saat ini, mengapa binatang buas kuno itu takut pada mereka? Raung, tiba-tiba, lolongan liar muncul dari hutan. Membunuhmu terlalu banyak belas kasihan bagi kalian. Hari ini, kalian perlahan-lahan akan mengalami bagaimana rasanya digerogoti sampai mati oleh binatang buas. Lin Fan tertawa dingin. Satu persatu, binatang buas muncul di hadapan sekelompok suku ras kuno ini dengan aura kasar mereka. Binatang buas kuno ini adalah yang paling sensitif terhadap hal-hal seperti bau darah. Tidak, semua binatang buas menerjang ke arah para anggota suku ras kuno ini. Hahaha, kalian semua layak mati. Melihat pemandangan di bawah, Lin Fan tidak bisa berhenti tertawa terbahak-bahak. Dan saat seorang anggota suku ras kuno dimangsa, Lin Fan akan mengayunkan kapak abadi miliknya ke bawah, membunuh mereka. Ding, selamat telah membunuh Decanus ras kuno. Ding, buff tersembunyi diaktifkan. Ding, poin pengalaman plus 10.000. Ding, selamat telah naik level. Status kultivasi, bumi celestial level menengah. Hahaha. Melihat kondisi tragis para anggota suku ras kuno ini, tawa Lin Fan menjadi gila. Xuan Er, beristirahatlah dengan tenang. Aku pasti akan membalas dendam untukmu. Di dalam desa yang hancur itu, tablet-tablet diletakkan di seluruh desa. Adapun tablet Xuan Er, tablet itu dikelilingi oleh bunga-bunga segar. Desa yang dulunya ramai ini sekarang sunyi senyap. Tepat saat itu, kekosongan beriak. Itu benar-benar orang yang menarik. Tepat saat itu, sebuah sosok muncul di atas langit desa. Menatap tablet-tablet yang diletakkan di sekitarnya, dia tersenyum santai. Xuan Er, berapa lama lagi kamu ingin berbaring di sana? Sosok di langit ini berlalu begitu saja. Seolah-olah tubuhnya sendiri dipenuhi dengan pesona yang menggoda. Jika Lin Fan hadir saat ini, dia pasti akan terpana dengan kata-kata ini. Satu persatu, tablet-tablet itu mulai bergetar. Penduduk desa yang seharusnya sudah mati itu merangkak keluar dari bawah tablet mereka. Melihat pakaiannya yang kotor dari parit yang digali untuknya, Xuan Er cemberut bibirnya sedikit tidak senang. Dengan mengangkat bahu dengan lembut, semua debu dan kotoran lenyap dalam sekejap. Guru, melihat siapa yang ada di kehampaan, Xuan Er melayang dengan gembira ke pihak lain. Ada apa, kau merindukan paman Linmu itu? Melihat muridnya ini, wanita itu tersenyum sinis. Guru, paman Lin adalah orang baik. Mengapa kita harus berbohong padanya? Paman Lin pasti sangat sedih sekarang. Mulut Xuan Er masih cemberut, jelas sedikit tidak senang. Wanita itu menatap muridnya sebelum melihat kembali ke kejauhan, mengabaikan pertanyaannya. Namun, dia tertawa dingin di dalam hatinya. Anak muda, membuang-buang waktu terlalu banyak untuk omong kosong. Jika aku tidak memberimu motivasi, maka kau benar-benar akan menghabiskan waktumu sendiri. Tetapi yang tidak diharapkan wanita ini adalah bahwa orang ini akan sangat menyukai muridnya sendiri. Itu sangat tidak terduga, tetapi itu juga bagus. Karena dia mengatakan bahwa dia adalah harapan, maka dia sebaiknya menunjukkan beberapa prestasi. Keadaannya saat ini jelas jauh dari cukup bab 465, tingkat kebodohan apa ini. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Batas waktunya 1 hari, kan? 10 orang dari ras kuno tergeletak di sekitar dan dibantai oleh Lin Fan. Bau darah mereka menyebar ke seluruh tempat. Di bawah aura menakutkan Lin Fan, semua binatang buas juga mulai mundur diam-diam. Tetapi bagi Lin Fan, semangatnya masih sangat panas saat ini. Ada amarah yang membara yang membengkak di dalam hatinya yang sangat perlu dilepaskannya. Sambil memegang kapak abadi di tangannya, Lin Fan melihat ke kejauhan dari lembah pegunungan. Saat ini, satu-satunya perasaan yang ada di hatinya adalah penyesalan. Dia menyalahkan dirinya sendiri atas segalanya. Dia tahu bahwa dia dicari sebagai buronan oleh ras kuno, tetapi dia telah tinggal di dalam desa. Dialah yang telah membawa kematian dini mereka.
Seberkas cahaya meledak, merobek langit ke kejauhan. Dari tubuh para anggota suku kuno, Lin Fan memperoleh peta yang menunjukkan lokasi pangkalan ras kuno di depan. Dengan semua rasa frustrasi yang terpendam di hatinya, dia tahu bahwa dia ingin membunuh setiap anggota suku kuno sekarang juga. Lebih jauh lagi, sekarang setelah dia memiliki buff padanya, meskipun itu hanya terbatas pada 1 hari, dia harus memanfaatkannya sebaik-baiknya dan naik level. Dengan begitu, dia bisa melangkah maju dengan lebih percaya diri di masa depan. Namun, dia terkejut karena dia tidak bertemu dengan satupun anggota suku kuno di sepanjang jalan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah dunia suci kuno seharusnya dihuni dan diperintah oleh ras kuno? Bagaimana mungkin dia tidak bertemu satupun dari mereka di sepanjang jalan? Biasanya, ketika dia tidak ingin bertemu dengan mereka, mereka akan muncul satu persatu seperti sekawanan anjing. Memikirkan bahwa sekarang ketika dia mencoba mencari mereka, seolah-olah mereka telah menghilang sepenuhnya. Dari apa yang bisa dikumpulkan Lin Fan, buff yang diberikan kepadanya oleh sistem memberinya lebih banyak poin pengalaman per pembunuhan, dan mungkin beberapa manfaat lainnya. Namun, jika dia menggunakannya pada binatang tingkat rendah, itu tidak akan berguna sama sekali. Bagaimanapun, perbedaan dalam status kultivasi memengaruhi poin pengalaman yang diperoleh terlalu banyak. Salah satu dari suku ras kuno yang berada dalam status kultivasi surgawi bumi dan di atasnya adalah kelompok target yang sedang diburu Lin Fan saat ini. Melayang di udara, Lin Fan menatap bumi di bawah. Dia berteriak dengan marah, "Kau benar-benar manusia. Siapa yang bisa datang dan membunuhku?" Teriakan ini seperti guntur yang menggelegar di seluruh negeri. Namun, tidak peduli seberapa keras Lin Fan mencoba berteriak, sekelilingnya tetap sunyi dan tenang, tanpa terpengaruh sama sekali. Lin Fan mengerutkan kening, "Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika ini masalahnya, aku harus naik level di tengah pertempuran." Lin Fan tidak tahu jumlah anggota suku ras kuno yang tinggal di dalam pangkalan. Namun, dia tidak takut sedikit pun. Satu-satunya cara dia bisa melampiaskan kebencian ini di dalam hatinya adalah dengan mengambil nyawa murahan dari para degenerasi ras kuno ini. PSHEW. Dalam sekejap, Lin Fan menghilang dari tempatnya saat dia melesat maju sekali lagi. Tepat setelah kepergian Lin Fan, sekelompok sosok muncul di langit. Apa yang sedang dilakukan orang itu? Wanita yang sangat menggoda itu melihat ke arah Lin Fan melesat maju. Alisnya berkerut, tidak dapat memahami tindakan pria ini sama sekali. "Tuan, ada apa dengan Paman Lin?" Xuan Er merasa bahwa jika kita terus menipu Paman Lin seperti ini, Paman Lin pasti tidak akan menyukai Xuan Er lagi di masa depan. Xuan Er yang imut dan mempesona itu menarik kain sutra indah milik wanita itu. Kepala desa yang asli tampak lebih tajam dari sebelumnya dalam hal aura, meskipun masih tampak tua dengan rambut putih. Melihat keadaan Lin Fan saat ini, dia tidak bisa menahan rasa sedikit khawatir. Meskipun dia merasa bahwa tindakan nyonyanya mungkin sedikit aneh, dia tidak bisa menentang perintahnya sama sekali, karena dia hanyalah seorang bawahan. Wanita itu menatap Xuan Er dan menepuk kepalanya dengan lembut. "Xuan Er, apakah kamu menyalahkan tuanmu sekarang?" Xuan Er tidak. Xuan Er menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Wanita itu juga merasa bingung. Apa yang sebenarnya sedang dia lakukan? Tidak akan pernah ada pertumbuhan dengan stagnasi. Dia ingin menggunakan contoh kecil ini untuk memperbaiki pandangan Lin Fan tentang dunia ini, sehingga dia bisa mengerti betapa lemahnya dia dalam menghadapi berbagai hal. Tetapi mengapa orang ini tampak begitu tergesa-gesa, seolah-olah dia sedang terburu-buru untuk melakukan sesuatu? Dunia Sein kuno dibagi menjadi 8 distrik yang berbeda. Masing-masing distrik ini dipimpin oleh salah satu dari 8 makhluk tertinggi dari ras kuno. Distrik tempat mereka berada saat ini pernah dipimpin oleh Ancient One. Kembali ketika Ancient One jatuh, tentu saja tidak ada pemimpin di tempat ini lagi. Namun, sudah 10.000 tahun sejak saat itu, dan dia telah digantikan oleh makhluk tertinggi baru di posisinya. Meskipun makhluk tertinggi baru ini relatif lebih lemah dibandingkan dengan 7 lainnya, dia masih merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan. Bahkan jika dia muncul di distrik ini, dia harus melangkah dengan hati-hati. Jika tidak, jika terjadi pertikaian, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Nyonya, daerah di depan itu tampaknya adalah markas kecil ras kuno. Kepala desa tua itu angkat bicara. Wanita itu tertegun. "Yang Kun, apa maksudmu?" Kepala desa, "Yang Kun,
menatap wanita itu dengan ragu. Tidak ada, nyonya. Itu semua hanya tebakanku sendiri. Benar, jangan pedulikan itu. Itu tidak mungkin. Seharusnya tidak ada orang sebodoh itu di dunia ini. Meskipun itu hanya markas kecil ras kuno, suku ras kuno di dalamnya berjumlah jutaan. Ini tidak diragukan lagi, hanya mencari kematian. Wanita itu langsung menyangkal pikiran itu. Hal seperti itu jelas tidak mungkin. Tuan, bisakah kami mengikuti dan memeriksanya? Suan Er tidak ingin Paman Lin terluka. Suan Er meremas tangan ramping wanita itu dan bertanya dengan penuh kasih. Baiklah, wanita itu menganggukkan kepalanya. Lin Fan bergegas maju seperti orang gila. Akhirnya, dia melihat markas kecil itu. Pangkalan kecil ini mirip dengan dinasti di dunia Xuan Huang, dengan tembok tinggi di keempat arahnya. Tiba-tiba, Lin Fan bisa merasakan bau darah yang tercium. Bau darah ini berasal dari pangkalan. Dinding pangkalan yang hitam pekat itu dipenuhi noda darah, dan ada tubuh dari berbagai ras yang tergantung di sana. Seolah-olah mereka mengumumkan kepada dunia bahwa ras kuno masih menjadi penguasa dunia ini, dan ras lain hanyalah daging yang menunggu untuk disembelih. Serangkaian teriakan dan tangisan tragis terdengar dari dalam tembok kota, menembus langit. Bahkan jika Lin Fan berada cukup jauh saat ini, dia bisa mendengar semuanya dengan jelas. Itu adalah suara dari berbagai ras. Semua orang itu sedang disiksa saat ini. Setelah mendengar suara-suara ini, gambaran Suan Er melonjak dalam hati Lin Fan sekali lagi. Meskipun dia tidak menyaksikan sendiri penyiksaan yang dialami Suan Er ketika dia dibunuh oleh suku ras kuno, dia bisa membayangkannya dalam benaknya. Itu pasti neraka. HURGH. Memutar tubuhnya, dia meledak seperti meteor yang telah menembus stratosfer di langit. Boom! Lin Fan mendarat dari langit tepat di depan tembok kota. Melihat pangkalan ras kuno ini, Lin Fan tidak memiliki sedikit pun rasa takut di hatinya. Itu karena dia didukung oleh sumber energi di dalam dirinya. Ras kuno, kalian semua lebih baik keluar untuk menerima kematian kalian. Teriakan Lin Fan seperti topan yang merobek seluruh pangkalan. Berdiri di sana, dia mencengkeram kapak abadinya semakin erat. Seseorang harus menunggu waktu dan menunggu kesempatan untuk membalas dendam. Namun bagi Lin Fan, itu hanyalah alasan yang dibuat oleh orang pengecut dan lemah. Siapa yang berani bersikap kurang ajar? Tepat saat itu, sebuah suara menggelegar dari dalam pangkalan. Bam! Tanah bergetar saat pintu-pintu pangkalan yang menjulang tinggi itu terbuka tiba-tiba. Dari dalam, sejumlah besar anggota suku ras kuno yang hitam pekat menyembur keluar dengan tertib seperti belalang. Anggota suku ras kuno yang mengerikan dan tampak jelek ini berbaris dengan disiplin di bawah tembok kota. Hanya dengan sekali pandang, setidaknya ada puluhan ribu dari mereka saat ini. Aura gabungan dari kekejian mereka seperti seberkas cahaya gelap yang menembus langit di atas. Berdiri di sana, Lin Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludahnya. Tangannya berkeringat sekarang. Dari dalam pasukan anggota suku ras kuno itu, seorang tokoh yang sangat tinggi berjalan keluar. Anggota suku ras kuno ini tampak jauh lebih tangguh daripada yang lainnya. Auranya meledak keluar, merajalela dengan cara yang gila. Melihat sosok di depannya, dia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, akulah centurion dari ras kuno, Gu Tao. Beraninya kau bertindak kurang ajar sendirian. Kau pasti benar-benar lelah hidup. Melihat manusia sendirian di hadapannya, Gu Tao tidak bisa menahan tawanya. Saat ini, semua orang di langit benar-benar tercengang. Bagaimana bisa berubah menjadi seperti ini? Wanita itu menatap Lin Fan dengan sangat tercengang. Tidak kusangka orang ini benar-benar akan datang dan mempertaruhkan nyawanya untuk melawan ras kuno. Betapa bodohnya mereka sampai melakukan hal seperti itu. Siapapun yang waras pasti tidak akan mencoba melakukan hal gila seperti ini. Bab 466, aku akan memenggal kalian semua. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Bosan hidup, haha, ras kuno, yang mulia akan menyampaikan kata-katanya hari ini. Hanya kalian atau yang mulia yang akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini. Siapa yang takut pada siapa? Yang mulia akan menggunakan hidup kalian untuk memberi kompensasi sebagai upeti bagi semua orang di desa kecil itu. Lin Fan berteriak saat auranya meletus dari seluruh tubuhnya. Meskipun anggota suku ras kuno memiliki keunggulan dalam jumlah, kebanyakan dari mereka hanyalah umpan meriam. Satu-satunya masalah sekarang adalah Lin Fan tidak tahu apa tingkat kultivasi tertinggi di antara mereka.
Meskipun dia telah menyatakan pertarungan kematian dengan mereka, Lin Fan tahu bahwa dia tidak akan mati di sini. Bagaimanapun, kelahiran kembali melalui darah seharusnya dapat membantunya melawan mereka sampai mati. Pada saat yang sama, dia selalu dapat mundur ke dalam surga dan bumi untuk bersembunyi. Meskipun Lin Fan telah memutuskan untuk melawan mereka sampai mati, dia juga telah merencanakan jalan mundurnya. Lagi pula, bagaimana mungkin dia bisa mati di sini? Dia bersumpah bahwa dia tidak akan menyebut dirinya manusia jika dia tidak membantai anggota suku ras kuno terakhir ini. Sosok-sosok yang mengambang di kehampaan itu benar-benar tercengang oleh kata-kata Lin Fan. Tidak kusangka itu karena kita. Salah satu pria yang bertindak sebagai penduduk desa menatap sosok yang sendirian di bawah itu dengan tidak percaya. Dia tidak menyangka manusia ini akan datang ke sini untuk menantang ras kuno dalam pertarungan sampai mati hanya demi balas dendam. Adapun kepala desa, Yang Kun, jantungnya juga berdebar kencang. Wajah tuanya tidak bisa menahan kerutan lebih lanjut setelah mendengar kata-kata Lin Fan. Karena manusia ini menganggap kita begitu serius, tidakkah Anda mau menyelamatkannya, Nyonya? Ada begitu banyak anggota suku ras kuno di sini. Dia pasti akan mati. Yang Kun memohon. Dia tidak ingin manusia ini mati di tangan mereka. Pada saat yang sama, nyonyanya juga manusia. Bagaimana dia bisa melihat sesama anggota ras manusia mati seperti ini? Wanita itu menunduk. Wajahnya juga bingung sekarang, seolah-olah dia sedang merenungkan sesuatu. Kalian tidak mengerti, Nyonya, kekuatanmu melampaui surga. Jelas bukan tidak mungkin bagimu untuk menyelamatkan manusia ini dari tangan mereka. Yang Kun memohon sekali lagi. Tuan, tolong selamatkan Paman Lin. Suan Er mohon padamu. Melihat Lin Fan di bawah, wajah Suan Er juga cemas sekarang. Tidak, masalahnya tidak sesederhana yang kalian kira. Jika aku benar-benar menyerang, semuanya pasti akan buruk. Dan hasilnya bukanlah sesuatu yang bisa kalian bayangkan. Gadis itu menjawab dengan waspada. Tuan, Suan Er menarik lengan bajunya dengan gugup. Pada saat yang sama, kakinya berkedut gugup karena panik. Di bawah, Lin Fan menarik napas dalam-dalam. Sampah, hentikan omong kosong itu. Yang mulia akan menebas kalian semua hari ini. Bam, tiba-tiba, sosok Lin Fan menghilang dari tempatnya berdiri. Cakrawala, di dalam kehampaan, kilatan kapak abadi meledak, membawa serta kekuatan tak terbatas saat berdesir di medan perang. Kurang ajar, perwira suku ras kuno, Gu Tao, mendengus dingin saat melihat gerakan berani pria ini. Otot-otot hitam pekat yang besar itu mengembang dengan cepat saat pedang di lengannya menari-nari di langit. Seolah-olah mengiris kehampaan, pedang itu menyerang ke arah kilatan kapak. Bam, keadaan kultivasi penuh surgawi bumi. Lin Fan dapat melihat keadaan kultivasi pria ini. Itu lebih tinggi dari keadaannya sendiri sebanyak 2 tingkat. Meskipun mungkin sulit, mengalahkannya bukanlah sesuatu yang sepenuhnya mustahil. Lin Fan melotot ke arah Gu Tao. Seperti kilatan petir, dia melesat lewat dan menuju ke belakang untuk membunuh umpan meriam di dalam pasukan. Kalian semua umpan meriam yang tidak berguna. Pergilah ke neraka, Lin Fan berteriak. Iblis langit tanpa wajah berkepala 3 dan berlengan 6. Pedang cakrawala. Pada saat itu, iblis berkepala 3 dan berlengan 6 itu terbang keluar, saat sejumlah besar pedang muncul di langit, melesat ke arah pasukan. Gu Tao berteriak marah saat menyadari bahwa manusia ini telah menghindarinya dan sedang menuju untuk membantai sesama anggota sukunya. Dasar bajingan, seranglah aku jika kau punya nyali. Haha, setelah Yang Mulia selesai dengan semut-semut ini, aku akan mengalahkanmu. Aku akan memotong. Ding, selamat telah membunuh makhluk surgawi tingkat menengah tertinggi. Ding, selamat telah membunuh makhluk surgawi tingkat atas tertinggi. Ding, selamat telah membunuh makhluk surgawi tingkat rendah. Pada titik ini, Lin Fan seperti dewa kematian. Kemanapun dia lewat, tidak ada yang tersisa hidup. Di matanya, para anggota suku ras kuno ini hanyalah semut. Meskipun poin pengalaman terbatas, mereka masih cukup berguna berkat buff. Centurion. Tolong kami, manusia ini terlalu kuat. Centurion. Para prajurit suku ras kuno ini tidak menyangka Lin Fan sekuat ini. Mereka tidak punya ruang untuk melawan. Dasar bajingan, melihat pemandangan di depannya, Gu Tao menjadi marah dan melesat ke arah Lin Fan. Kondisi kultivasi orang ini lebih tinggi dari Lin Fan.
Jika Lin Fan berhadapan langsung dengannya, dia mungkin belum bisa menandinginya. Namun, hal seperti menghindar cukup mudah baginya. Siluman, menebas dengan satu bilah pedang, kekuatan Gu Tao tampaknya telah menyegel seluruh kekosongan area itu dengan kuat. Tapi, tak disangka manusia itu tiba-tiba menghilang. Itu mengejutkan Gu Tao. Tapi saat Gu Tao sedang mencari kehadirannya, teriakan tragis terdengar dari sisi lain. Entah bagaimana, manusia itu muncul di ujung lain medan perang, dan masih membantai suku ras kunonya tanpa ampun. Kuat sekali, menatap Lin Fan dari langit, Yang Kun tak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Yang Kun mengira Lin Fan pasti tidak akan punya peluang melawan kekuatan suku ras kuno yang luar biasa ini. Tak disangka orang ini akan menemukan begitu banyak kenyamanan di medan perang. Seolah-olah dia adalah seekor ikan yang baru saja menemukan air. Setiap detik berlalu, suku ras kuno itu tumbang. Tatapan wanita itu ke Lin Fan juga berkibar. Dia menyadari bahwa dia telah meremehkan orang ini di sini. Namun, dia tidak dapat menahan diri untuk mengalihkan pandangannya kembali ke dalam pangkalan, memperlihatkan ekspresi khawatir. Meskipun semuanya baik-baik saja sekarang, jika penguasa pangkalan ini pergi, semuanya mungkin tidak akan berjalan semulus ini. Dasar manusia terkutuk, beraninya kau membunuh begitu banyak anggota suku ras kunoku. Aku akan membuatmu mengorbankan hidupmu di sini hari ini. Melihat berapa banyak anggota sukunya yang terbunuh, amarah yang membara mendidih dalam diri Gu Tao. Pergi ke neraka. Tiba-tiba, Lin Fan mengerutkan kening. Dia telah memperhatikan lonjakan tiba-tiba dalam aura perwira itu. HURGGH. Dengan raungan dingin, tubuh hitam pekat Gu Tao mengembang besar-besaran. Seolah-olah ada sesuatu yang akan keluar dari punggungnya dan terus-menerus berjuang di dalam. Bam! Tiba-tiba, dengan lolongan gila, sepasang sayap berlendir keluar dari punggung Gu Tao. Manusia, kau layak mati. Suara Gu Tao serak sekarang. Melihat pemandangan ini, semua prajurit suku ras kuno bersorak-sorai. HOORAY. Itu sayap-sayap bertulang dari perwira kita. Manusia ini pasti tak bisa melarikan diri. Sekarang, hidup perwira kita, PSHEW. Tiba-tiba, Lin Fan bisa merasakan aura berbahaya melesat ke arahnya. Dia mencengkeram kapak abadinya secara naluriah. Bam! Entah mengapa, Gu Tao tiba-tiba muncul dari ujung lain medan perang tepat di hadapannya, dan sudah berada di tengah-tengah tebasan dengan pedang di tangannya. Lin Fan mengerutkan kening saat dia melompat mundur. Tak disangka orang ini akan sekuat ini. Dia tidak jauh dari naik level sekarang. Dia mungkin punya kesempatan jika itu terjadi. Tiba-tiba, aura Lin Fan juga menjadi kabur. Jari Nirvana, kehampaan beriak saat para anggota suku kuno yang berada di hadapan Lin Fan menemukan dengan ngeri bahwa tubuh mereka terkoyak. CENTURION, tolong. Bajingan, berani sekali kau terus membantai anggota suku. Melihat bagaimana manusia itu memanfaatkan kesempatan untuk membunuh lebih banyak dari kaumnya, Gu Tao melompat turun dengan tebasan besar. Bam! Menerima pukulan penuh, mulut Lin Fan memuntahkan darah segar. Namun, dia menyeringai dingin pada saat yang sama. Dia telah melakukan nyabab 467, bagaimana denganku? Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Ding, selamat atas kenaikan levelmu. Status kultivasi, bumi surgawi tingkat atas. Merasakan gelombang kekuatan di tubuhnya setelah naik level, Lin Fan bahkan lebih yakin akan peluangnya sekarang. Buff terkuat memang yang terkuat. Bahkan poin pengalaman yang diperoleh dari membunuh makhluk-makhluk lemah ini jauh berbeda dari sebelumnya. Namun sayang buff itu hanya bisa bertahan selama 1 hari. Jika bisa bertahan sedikit lebih lama, Lin Fan yakin bahwa dia pasti bisa mencapai puncak dunia ini hanya dalam kurun waktu itu. Manusia, aku akan lihat berapa lama lagi kau bisa bertahan. Mengepak dengan keras, sayap bertulang di belakang punggung Gu Tao tampak merobek kekosongan. Dengan kilatan cahaya terang dari pedang panjangnya, dia muncul tepat di wajah Lin Fan sekali lagi. Hancur, pedang panjang setajam silet itu bersinar dengan cemerlang dan kekuatan tak terbatas, saat mengiris ke arah Lin Fan tanpa ampun. Bam! Bagaimana ini bisa terjadi? Gu Tao tercengang. Tak disangka manusia itu bisa menghentikan gerakannya. Lin Fan menangkis pedang panjang Gu Tao darinya dengan kapak abadi, menyeringai dingin, kau bisa pergi ke neraka. Aku akan memotong. Mengayunkan kapak abadi, Lin Fan menghantam keras ke arah Gu Tao.
Bam, bam, satu ayunan demi ayunan, Lin Fan menebas tanpa henti. Gu Tao menangkis pukulan itu dengan pedang panjangnya. Namun yang mengejutkannya, manusia itu tampaknya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Bajingan, Gu Tao melolong, ingin meledak dengan seluruh kekuatannya sehingga dia bisa mengusir manusia ini. Namun, wajahnya berubah saat kilatan cahaya merah muncul. Batu bata legendaris 95. Mengayunkan batu bata legendaris 95, Lin Fan menghantam kepala Gu Tao. Gu Tao tidak menyangka manusia ini akan tiba-tiba mengeluarkan senjata yang tidak dikenal. Meskipun senjata ini tidak memiliki aura, Gu Tao dapat mengatakan bahwa itu pasti jauh dari biasa. Bam! Gu Tao menggunakan tangannya untuk menghalangi batu bata legendaris 95 milik Lin Fan agar tidak menyentuhnya. Manusia, kamu, tendangan penghancur asal mula sejati. Sebelum Gu Tao dapat menyelesaikan kata-katanya, wajahnya berubah saat aksi di lengannya terhenti. Wajah yang tampak jahat itu tiba-tiba berubah kabur. Itu adalah realisasi rasa sakit. Bagaimana bisa ini? Dia menatap Lin Fan dengan sangat tidak percaya. Tidak disangka bahwa manusia ini bisa sekeji ini. ARGH. Pada saat itu, rasa sakit yang tak tertahankan melonjak ke kepalanya. Teriakan yang mengguncang bumi terdengar dari mulut Gu Tao. Lututnya lemas karena berat badannya, tangannya mencengkeram. Selangkangannya, dia menatap Lin Fan dengan enggan. Aku akan memotong. Lin Fan tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu bercanda dengan orang ini. Karena itu, dia hanya mengayunkan kapak abadinya langsung ke leher Gu Tao. Ding, selamat telah membunuh anggota suku ras kuno tingkat kultivasi penuh surgawi bumi. Ding, poin pengalaman plus 60.000. Ding. Selamat telah naik level, status kultivasi penuh surgawi bumi. Haha, Lin Fan mengangkat kepalanya ke langit dan tertawa terbahak-bahak. Memang, dia bisa naik level dengan satu tebasan. Siapa lagi yang berani menghadapinya? Lin Fan mengangkat kepala Gu Tao dan berseru, siapa lagi yang ingin melangkah maju? Tiba-tiba, sosok Lin Fan yang mengesankan menjadi semakin menakutkan di mata anggota suku ras kuno. Ah! Perwira itu mati. Manusia ini telah membunuh perwira kita. Sial, para prajurit suku ras kuno sedang dalam keadaan kebingungan sekarang. Mereka sama sekali tidak menduga hasil ini. Tidak disangka bahwa perwira, yang terkuat di mata mereka, akan dibunuh oleh manusia ini dengan satu tebasan kapaknya. Ini, setiap kali ras lain dari ribuan dunia di luar sana melihat ras kuno itu, mereka akan ketakutan dan ketakutan setengah mati. Tidak ada yang berani bersikap kurang ajar di hadapan mereka. Tapi, manusia ini berani datang ke markas mereka dan membunuh perwira mereka tepat di depan mata mereka. Semuanya terlalu surrealis. Semua orang dari langit menatap pemandangan di bawah dengan rahang menganga juga. Meskipun perwira ini mungkin bukan seseorang yang dapat dibandingkan dengan mereka, mereka juga tahu bahwa Lin Fan baru saja naik ke dunia suci kuno baru-baru ini. Tidak disangka bahwa dia sudah memiliki kekuatan untuk menjatuhkan seorang perwira. Mereka mengingat kembali pengalaman mereka sendiri ketika mereka baru saja naik ke dunia ini. Mereka harus menjalani kehidupan yang menyedihkan, dan berlatih selama bertahun-tahun sebelum mereka bahkan bisa menandingi seorang perwira. Dan yang paling mengejutkan adalah bahwa Lin Fan berani melakukan prestasi ini tepat di depan pangkalan ras kuno. Hanya sedikit yang memiliki nyali seperti dia di seluruh dunia Sein kuno saat ini. Nyonya, dia, Yang Kun berseru tak percaya. Pada saat yang sama, dia bisa merasakan darahnya terpompa. Meskipun dia telah menua jauh, ini adalah hal-hal yang hanya bisa dia impikan untuk dicapai di dunia mimpinya sendiri. Tapi, dia tidak pernah berhasil mengumpulkan keberanian. Sementara ras kuno membantai ras lain secara brutal, ini adalah fakta yang hanya bisa mereka terima dan tidak berani untuk dilawan. Tapi, melihat pemandangan ini saja sudah membuat adrenalin mereka terpacu gila-gilaan. Seolah-olah sejumlah besar kebencian yang terpendam telah dilepaskan dari hati mereka. Aku melihatnya, wanita itu menganggukkan kepalanya. Matanya juga berbinar, mengakui betapa luar biasa pemandangan ini saat ini. Namun, segera berubah menjadi ekspresi khawatir. Itu karena dia tahu bahwa masalah ini masih jauh dari selesai. Kengerian yang sebenarnya belum dimulai. Boom, tiba-tiba, guntur berderak di langit. Aura keji yang menakutkan dan menekan meledak dengan intens dari dalam pangkalan. Siapa itu?
Teriakan yang menghancurkan saraf keluar dari dalam pangkalan. Siapa yang berani membunuh Centurionku? Aku akan membayarmu dengan hidupmu. BOOM. Seolah-olah ada makhluk kuno dan berbahaya yang bersembunyi dalam tidur di dalam pangkalan selama ini, yang baru saja terbangun dari provokasi orang luar. Aura yang luar biasa itu melesat keluar dari pangkalan. Faktanya, aura itu begitu kuat hingga bahkan surga pun gemetar karenanya. Wajah Lin Fan berubah. Dia bisa tahu bahwa aura ini mengerikan, benar-benar menakutkan. Dibandingkan dengan perwira sebelumnya, perbedaannya praktis seperti antara semut dan gajah. Lin Fan mengira bahwa pihak lain hanya akan mengirimkan perwira lainnya. Namun, dari penampilannya, dia tampaknya telah menarik perhatian makhluk terkuat yang tinggal di dalam pangkalan. Ini akan menjadi tragedi yang sangat cepat. Berdasarkan rutinitas novel yang normal, bukankah biasanya akan ada beberapa jenderal kecil sebelum karakter utama tumbuh lebih kuat seiring berjalannya waktu? Kenapa kematian seorang perwira memicu keberadaan seperti ini? Jantung Lin Fan berdebar kencang saat jari-jarinya sedikit gemetar. Jika dia terus menunggu seperti itu, dia pasti akan mati di sini. Lin Fan menarik napas dalam-dalam, menekan rasa takut yang meningkat di dalam hatinya. Dia kemudian berteriak, melampiaskan semua amarah di dalam hatinya. Keluarlah jika kau berani, aku tidak takut padamu. Lin Fan tidak akan pergi. Dia akan membalaskan dendam Xuan Er. Dulu di dunia Xuan Huang, lawan macam apa yang belum pernah dia temui. Kesulitan macam apa yang belum berhasil dia lalui. Bagaimana mungkin dia takut pada hal seperti ini? Namun, jika dia harus jujur, dia memang merasa sangat gugup di dalam hatinya. Namun, tidak ada satupun perasaan itu yang terpancar di wajahnya. Seolah-olah dia sedang membuat pernyataan. Inilah tipe karakter sombong yang dilambangkan oleh aku. Tak seorang pun dari orang-orang di kehampaan itu menduga hal seperti ini akan terjadi. Wajah wanita itu tampak sangat waspada saat ini. Kekuatan aura yang terpancar dari pangkalan itu jelas di luar dugaannya. Xuan Er, kembalilah. Tiba-tiba, wanita itu melihat muridnya sendiri muncul dari kehampaan. Dia juga terkejut. Namun, semuanya sudah terlambat. Paman Lin, cepat lari. Xuan Er tiba-tiba muncul di kehampaan dan berteriak ke arah sosok di bawah. Hah, Lin Fan tertegun, seolah-olah dia berhalusinasi. Dia tampaknya telah melihat Xuan Er di kehampaan di atas. Xuan Er, Paman Lin, cepat lari, itu berbahaya. Xuan Er mencengkeram tinjunya yang kecil dan berteriak pada Lin Fan, seolah-olah dia menggunakan semua kekuatannya. Xuan Er, jangan khawatir. Aku akan baik-baik saja. Kau lihat saja aku dari atas. Aku pasti akan membalas dendam untukmu. Melihat raut wajah Xuan Er yang imut itu, Lin Fan mengusap hidungnya. Membayangkan bahwa anak rubah kecil yang imut itu akan mati begitu saja. Itu sangat memilukan. Membayangkan bahwa dia akan sangat tertekan sehingga berhalusinasi tentang Xuan Er. Tapi sekali lagi, Xuan Er sangat mencintainya. Dia pasti akan menonton dengan diam dari atas. Setelah mendengar kata-kata ini, Xuan Er tertegun. Tidak. Paman Lin, aku tidak mati. Tak ada di antara kita yang mati. Tolong segera lari. Tidak bagus. Lari. Tiba-tiba, wajah wanita itu berubah. Dia bisa merasakan kesadaran ilahi menembus surga dan menguncinya. Sambil menjentikkan tangannya dengan tergesa-gesa, dia membawa Xuan Er dan yang lainnya keluar dari tempat ini dalam sekejap. Ah, Guru, Paman Lin, jangan mati. Aku pasti akan datang mencarimu. Hah, Lin Fan menatap kosong ke langit di atasnya. Dia baru saja melihat beberapa orang. Meskipun hati Lin Fan diliputi kegembiraan sesaat, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi satu hal yang pasti, Xuan Er tidak mati. Memikirkan hal ini, Lin Fan terkekeh sendiri dengan gembira. Tapi senyum ini tidak bertahan lama, karena digantikan oleh ekspresi tercengang. Dia telah menyadari masalah besar. Apa yang seharusnya dilakukan oleh Yang Mulia dalam situasi ini? Bab 468, ini semua salah paham. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Tapi sejujurnya, Lin Fan benar-benar bingung sekarang. Terutama saat dia melihat sosok itu. Itu adalah gambaran yang terukir dalam di hatinya. Pada saat yang sama, dia tahu siapa itu. Bajingan sialan, dirimu benar-benar dipermainkan.
Itu benar, Lin Fan benar-benar sadar sekarang. Dia akhirnya mengerti bahwa dia telah ditipu. Meskipun Xuan Er, bocah nakal itu, adalah salah satu dari mereka yang ikut menipunya, Lin Fan tidak akan marah padanya. Lagi pula, saat dia melihat sosok sombong di sampingnya, dia hafal wajah itu. Ratu yang manis ini, apa yang pernah dilakukan Yang Mulia padamu? Yang Mulia lakukan hanyalah membunuh salah satu tubuhmu di dunia bawah, dan mencambuk tubuhmu yang lain hingga telanjang bulat, itu saja. Karena itu, kau mempermainkan Yang Mulia sekarang. Baiklah, baiklah, kau berhasil membuatku menang kali ini. Tapi Yang Mulia telah menandaimu di kepalanya. Sebaiknya kau bersihkan pantatmu itu. Jika Yang Mulia tidak menidurimu sampai menangis, nama Yang Mulia akan menjadi Fan Lin. Lin Fan mengumpat ke langit. Pada saat yang sama, dia benar-benar jengkel dengan tindakan Xuan Er. Tindakan pengkhianatan itu indah dan sempurna. Meskipun dia tahu Xuan Er seharusnya tidak punya pilihan, Xuan Er seharusnya tetap memberinya beberapa petunjuk. Permaisuri, yang mencoba menghindari kesadaran ilahi itu, mendengar hinaan berantai dari Lin Fan, wajahnya berubah menjadi hijau karena amarah yang tak berdaya. Apa hubungannya denganku? Tidak ada yang menyuruhmu bersikap cukup konyol untuk berteriak di depan markas ras kuno. Oke, tapi bagaimanapun juga, dendam ini telah dilampiaskan. Pada saat yang sama, permaisuri sendiri adalah orang yang sombong. Dia mendengus dingin dalam hatinya, aku ingin melihat bagaimana kau bisa meniduriku sampai menangis. Bicaralah tentang itu jika kau bisa keluar dari malapetaka ini sekarang. Kurang ajar, aku benar-benar terlalu kurang ajar. Yang Mulia tidak punya pilihan selain mengakuinya sendiri. Ini benar-benar parit sialan besar yang sedang kualami saat ini. Bagaimana aku bisa lari sekarang? Lin Fan berdiri di sana dengan sangat tercengang. Dalam 21 tahun hidupnya, ini adalah pertama kalinya dia dikhianati seburuk ini. Meskipun pepatah mengatakan, apa yang terjadi akan kembali pada yang lain, pembalasan tidak akan pernah semanis itu jika ditujukan pada diri sendiri. Pada saat yang sama, bukankah pembalasan ini datang terlalu cepat? Ini benar-benar kacau. Tidak, dia harus keluar dari sini dengan selamat hari ini. Pada saat yang sama, dia pasti harus berhati-hati mulai saat ini. Permaisuri ini baru saja memberinya banyak kotoran dari kegelapan. Siapa yang tahu kapan Kaisar Suci Namo akan menyiramnya dengan air seni dengan cara yang sama suatu hari nanti. Memikirkan kembali betapa buruknya dia telah mempermalukan kesadaran Kaisar Suci Namo di dunia bawah, dia yakin bahwa orang ini pasti akan mencoba yang terbaik untuk membalas Lin Fan sendiri. Bam! Tiba-tiba, sesosok melesat melalui kehampaan dan mendarat dengan sangat kuat. Manusia, apakah kamu orang yang membunuh perwiraku? Orang yang muncul di hadapan Lin Fan tidak setinggi itu. Bahkan, orang bisa mengatakan bahwa dia pendek. Seperti anak kecil, wajah dan kulitnya seputih salju dan lembut. Namun, tatapan dingin dan dingin itu menembus hati seseorang, menimbulkan rasa takut langsung di dalam. Mantel bulu hitam pekat yang mahal menutupi tubuhnya. Itu hanya membuat penampilannya tampak lebih mengesankan. Lin Fan menatap anak di hadapannya ini saat gelombang bergejolak di dalam hatinya. Dia tidak menyangka aura yang hebat tadi terpancar dari anak ini. Dan dari penampilannya, anak ini bahkan bukan dari ras kuno. Ini semua salah paham. Seketika, Lin Fan mengulurkan tangannya dan mengangkat tubuh perwira itu. Dia kemudian buru-buru mengambil kepala yang telah dipenggalnya dan mencoba menempelkannya kembali ke lehernya. Lihat, itu sudah selesai. Ini benar-benar salah paham. Lin Fan menunjuk perwira yang bagian-bagian tubuhnya baru saja dia gabungkan, dan tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba, kepala yang dia taruh di atas tubuh perwira itu jatuh ke lantai. Berguling perlahan, kepala itu berguling di depan wajah anak muda itu. Melihat ini, Lin Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikit kecanggungan. Anak muda itu menundukkan kepalanya, menatap kepala yang tampak mengerikan itu yang telah berguling ke kakinya, seolah-olah dia tertarik padanya. Pupil ungu yang tidak terpengaruh itu diam dan tenang. Namun, ada aura yang sangat menyeramkan yang terpancar dari mereka. Haha, tiba-tiba, bocah lelaki itu tertawa terbahak-bahak. Suara itu jelas dan gila. Lin Fan tidak dapat memahami demi hidupnya apa yang ditertawakan bocah ini. Bigra, Lin Fan menamparkan penyimpanannya. Tiba-tiba, sekelompok bigra terbang ke langit dan meledak di tengah-tengah pasukan ras kuno.
Kabut tebal dan pekat menutupi seluruh pasukan ras kuno. Memanfaatkan kesempatan itu, Lin Fan berbalik dan berlari sejauh yang dia bisa. Mengetahui bahwa dia berada di pihak yang kalah saat ini, dia pasti harus mundur. Berlari cepat jauh ke depan, Lin Fan berbalik untuk memeriksa anak muda yang mengerikan itu. Namun, yang membuat Lin Fan bingung, anak muda itu masih berdiri di sana sambil tertawa gila, tanpa ada niat untuk mengejar. Kabut yang dibentuk oleh Bigra terhalang dari anak muda itu oleh penghalang yang telah dibuatnya, tidak dapat menembus ke dalam. Namun, pasukan ras kuno di sekitarnya tidak semudah anak muda itu. Mereka semua telah mengendus kabut yang dihasilkan oleh Bigra sepenuhnya. HUFF, HUFF. Napas para anggota suku ras kuno ini menjadi berat. Wajah mereka yang awalnya jahat bahkan lebih menyeramkan sekarang, saat mereka melotot ke arah anggota suku di sekitarnya dengan mata merah. Melihat Lin Fan yang telah berlari jauh ke kejauhan, anak muda itu berbalik. Menyeret mantel bulunya yang tebal di tanah, dia melangkah perlahan menuju kota. Adapun anggota suku ras kuno yang hiruk-pikuk di sekitarnya, dia tidak bisa diganggu sedikitpun. Lin Fan berlari kencang, tidak tahu seberapa jauh dia telah pergi. Pada saat yang sama, dia berbelok tajam dan bersembunyi dengan stealth. Demi keselamatan, dia bahkan bersembunyi di parit yang dalam. Astaga, aku tidak tahu apa yang sedang terjadi sekarang. Sambil menunggu dengan sabar, dia tidak tahu apakah dia telah berhasil keluar dari bahaya yang menunggunya. Dia tahu bahwa dia jelas bukan tandingan bocah aneh tadi. Jika pihak lain menyerang, dia mungkin tidak akan mati, tetapi pasti mustahil baginya untuk melarikan diri. Sayang sekali bocah itu hanya tertawa terbahak-bahak di sana sepanjang waktu. Lin Fan tidak bisa tidak bertanya-tanya untuk apa tawa itu. Ada sebuah bangunan menjulang tinggi di dalam markas ras kuno. Bocah yang terbungkus mantel bulu hitam pekat itu berdiri di atasnya, melihat ke bawah ke tempat eksekusi yang luas dan tak terbatas di bawahnya. Dia tanpa ekspresi, seolah-olah dia sudah terbiasa dengan semua yang terjadi. Di dalam tempat eksekusi raksasa itu, ribuan ras dipenjara, menjadi sasaran siksaan siang dan malam. Raungan kejam dari para prajurit suku ras kuno bergema di seluruh pangkalan. Seluruh tempat ini dipenuhi dengan keputusasaan dan ketakutan. Ada semacam kekuatan di dunia ini, kekuatan yang disebut keputusasaan. Waktu malam, di malam yang gelap itu, sepasang mata yang berkilauan menembus lumpur di bawah dan mengamati sekelilingnya. Semuanya tampak tenang, sepertinya semuanya akan baik-baik saja sekarang. Lin Fan telah bersembunyi untuk waktu yang sangat lama demi hidupnya. Seseorang harus menjadi pengecut ketika saatnya tiba. Tindakan pengamanan juga harus ditanggapi dengan serius. Dan tepat saat Lin Fan hendak keluar, sebuah suara terdengar dari dekat. Astaga, jangan bilang mereka akhirnya sadar dan memutuskan untuk mengejarku sekarang. Tapi, ketika Lin Fan memeriksa orang-orang ini, dia menemukan bahwa mereka bukan dari ras kuno. Mereka berasal dari semua jenis ras lain. Melihat itu, Lin Fan menghela napas lega. Selama itu bukan ras kuno. Lin Fan sama sekali tidak berniat untuk menyapa ras-ras ini. Lagi pula, dia sudah bercinta sekali di pagi hari. Itu sudah cukup membuatnya takut untuk saat ini. Dia seharusnya menunggu dengan tenang sampai mereka lewat. Lin Fan tetap bersembunyi tak berdaya di bawah langit malam yang kosong. Satu-satunya yang tersisa adalah satu lubang yang memungkinkannya bernapas. Dia sama sekali tidak terganggu dengan percakapan orang-orang di dekatnya, hanya memikirkan jalannya dari sini dan seterusnya. Tapi tiba-tiba, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Seorang pria dengan dua tanduk di kepalanya berjalan ke tempat Lin Fan bersembunyi. Menyingkirkan jubahnya, dia mengeluarkan penis kecilnya yang jelek. Astaga, orang ini pasti mau kencing. Lin Fan tercengang sampai hampir menangis. Dasar ibu-ibu bangsawan, kalau dia tidak keluar, dia pasti akan dikencingi. Bab 469, Partai yang Benar. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Dia adalah orang dari dunia naga. Dia telah berkumpul bersama sekelompok orang lain dari ras yang berbeda tetapi dengan tujuan yang sama, mereka semua ingin melawan ras kuno bersama-sama. Dan, alasan kemunculan mereka di tempat ini adalah karena mereka telah mendengar berita penting tertentu. Setelah memikirkan peristiwa yang akan terjadi, pria ini merasa sangat gugup. Karena kecemasan itu, dia memutuskan untuk buang air kecil terlebih dahulu.
Mereka telah melihat-lihat area tersebut dan memutuskan bahwa seharusnya tidak ada binatang buas kuno di sekitar. Oleh karena itu, mereka mencari lokasi yang bagus untuk mempersiapkan diri terlebih dahulu. Lin Fan menatap pria yang berdiri di depannya. Jika dia tidak keluar sekarang, seluruh wajahnya akan basah kuyup. Jika pria tampan yang merupakan kombinasi sempurna antara kelembutan dan bakat seperti dirinya dikencingi wajahnya oleh seorang pria, ini akan menjadi noda yang sangat besar dalam kehidupan yang mulia. Tepat saat Lin Fan sibuk merenungkan hal-hal ini, ekspresi di wajah pria itu sedikit menegang. Seolah-olah pintu air akan terbuka, mengalirkan air yang deras ke bawah. Lin Fan awalnya tidak ingin melakukan kontak dengan orang-orang ini karena takut menimbulkan lebih banyak masalah. Namun, situasi saat ini jelas mendorongnya ke satu arah. Satu-satunya cara lain adalah baginya untuk tetap di sana dan menerima banjir kencing di wajahnya. Dan sejujurnya, bagi Lin Fan untuk harus menanggung seluruh hujan kencing itu dengan patuh lebih buruk daripada seseorang yang mengambil nyawanya. Melihat bagaimana pria dari dunia naga di depannya akan mendorong kencingnya keluar dengan sukses, Lin Fan tersentak dari tanah dengan bunyi keras. "Sobat, tolong berikan kasih sayang pada DONGERMU." Dengan teriakan keras, Lin Fan muncul tepat di hadapan pria itu. Pria dari dunia naga ini, yang dalam keadaan santai dan siap untuk buang air, tiba-tiba tersentak kaget saat melihat orang ini yang muncul tepat di hadapannya. Bahkan, penisnya yang kecil pun menyusut drastis karena terkejut. "Ahahaha," jeritan melengking terdengar dari mulut pria dari dunia naga ini. Itu adalah salah satu momen paling menyenangkan ketika seseorang memasuki kondisi buang air kecil. Namun, kemunculan orang yang tidak dikenal ini membuat pria dari dunia naga itu benar-benar terkejut. Bahkan, dia begitu terguncang hingga hampir mati. Ketakutan. "Duan Ming, apa yang terjadi?" Setelah mendengar teriakan panik Duan Ming, sekelompok orang bergegas mendekat. Mereka khawatir sesuatu mungkin telah terjadi. "Siapa kamu?" Saat mereka melihat Lin Fan, mereka semua menjadi khawatir. Di dunia Sein kuno, suku-suku ras kuno bukanlah satu-satunya orang yang harus diwaspadai. Mereka harus lebih waspada terhadap anggota ras lain. Lagi pula, ada banyak yang memilih untuk menusuk ras mereka sendiri dari belakang demi posisi dalam ras kuno. "Semuanya, jangan marah dan khawatir. Aku sama sekali bukan orang jahat." Melihat semua wajah waspada ini, Lin Fan harus menjelaskan dengan tergesa-gesa. Dia tidak ingin ditebas hanya karena kesalahpahaman. Meskipun Yang Mulia tidak takut, tidak ada alasan bagi seseorang untuk mencari masalah lagi. "Orang macam apa kamu? Mengapa kamu muncul di sini?" Saat itu, seorang pria parubaya dari ras sayap berdiri dan bertanya. Lin Fan melihat sekeliling kelompok ini. Ada lebih dari 20 dari mereka. Ada anggota dari berbagai ras, dan beberapa dari mereka berasal dari ras yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Namun, Lin Fan dapat melihat bahwa aura mereka jauh dari sederhana. Jelas bahwa orang-orang ini telah melalui ritual pertumpahan darah. Hanya dengan sekali pandang, Lin Fan dapat mengatakan bahwa tingkat kultivasi terendah di antara mereka setidaknya adalah tingkat menengah bumi surgawi. "Namaku Lin Fan, dan aku berasal dari ras manusia. Aku bersembunyi di tempat ini, mencoba mencari satu-satunya anggota suku ras kuno. Namun, tak disangka bahwa saudara ini tiba-tiba muncul di hadapanku. Oleh karena itu, aku memutuskan untuk menyapanya. Namun, siapa yang tahu bahwa saudara ini akan mulai berteriak, membuatku takut juga." Tentu saja, Lin Fan tidak akan memberitahu mereka bahwa dia bersembunyi di parit hanya karena sedang diburu oleh ras kuno. Bagaimanapun, itu akan membuatnya kehilangan muka. Setelah mendengar kata-kata Lin Fan, orang ras sayap ini mengamatinya sebentar sebelum akhirnya menurunkan kewaspadaannya. Dia kemudian melambaikan tangan kepada semua orang yang mengikutinya. "Semuanya, santai saja. Ini hanya kesalahpahaman." Anggota ras sayap itu memberitahu yang lainnya. Orang-orang dari kelompok itu menghela napas lega segera. Semakin dekat mereka dengan markas ras kuno, semakin gugup mereka. Setiap gerakan atau perubahan mendadak di lingkungan sekitar membuat saraf mereka hancur seketika. "Saya Xia Zehua, pemimpin kelompok kecil ini." Xia Zehua melangkah maju dan memperkenalkan dirinya. Sekarang setelah kesalahpahaman telah terselesaikan, Lin Fan juga menghela napas lega dan mulai berbicara dengan pria dari perlombaan sayap di depannya. Api unggun berderak sepanjang waktu.
Lin Fan telah berbicara dengan Xia Zehua mengenai masalah-masalah dunia Sein kuno sepanjang waktu. Di sisi lain, Duan Meng duduk di dekatnya, menatap Lin Fan dengan ekspresi sedih sepanjang waktu. Dia benar-benar dibuat takut setengah mati oleh Lin Fan sebelumnya. Bahkan, dia bahkan tidak bisa merasakan penis kecilnya saat ini. Seolah-olah penis kecilnya pingsan karena syok sebelumnya. Dia bahkan tidak bisa berteriak dalam situasi seperti itu. Pada titik ini, Xia Zehua baru saja menemukan bahwa Lin Fan adalah manusia yang baru saja naik pangkat, tetapi dia punya nyali untuk melawan ras kuno. Dia menepuk bahu Lin Fan dengan sangat hormat, "Bro, itu nyali yang bagus yang kamu miliki di sana. Benar-benar mengagumkan." Melalui percakapan singkat ini, Lin Fan telah menemukan bahwa Xia Zehua ini relatif mudah diajak bicara. Pada saat yang sama, kepribadiannya sedikit kasar. Ini adalah sifat-sifat yang bagus bagi Lin Fan untuk berteman dengannya. Tidak, dibandingkan dengan saudara Xia, aku hanyalah seorang amatir. Lin Fan melambaikan tangannya dan menjawab dengan rendah hati. Lin Fan, jangan rendah hati sekarang. Bagi siapapun untuk dapat membunuh sekelompok besar suku ras kuno sendirian, keberanian seperti itu sangat jarang ditemukan. Xia Zehua melanjutkan, meskipun waktu perkenalan mereka singkat, mereka sudah akrab seperti saudara. Kecepatan perkembangan ini memang cukup mengejutkan. Saudara Lin, sangat berbahaya bagi seseorang untuk selalu bertarung sendirian. Bagaimana kalau bergabung dengan partai kebenaran kita di sini? Jika kita bergabung bersama, kita pasti akan dapat memperjuangkan kebebasan lebih banyak ras di luar sana. Xia Zehua mengundang. Hah, Lin Fan tercengang. Dia tidak menyangka Xia Zehua akan mengundangnya ke pesta. Dan dari kedengarannya saja, nama pesta itu terdengar sangat norak. Partai Kebenaran. Kenapa nama ini terdengar seperti pesta umpan meriam? Jika ini adalah serial televisi, pesta ini pasti tidak akan bertahan lebih dari 3 episode. Saudara Lin, kami telah menerima berita penting bahwa Marquis of Despair terluka parah, dan tidak lagi sekuat sebelumnya. Oleh karena itu, ekspedisi kami selanjutnya adalah untuk menyingkirkan Marquis of Despair, sehingga kami dapat melepaskan wilayah ini dari kendali mereka. Saya, Xia Zehua, secara resmi mengundang Anda untuk bergabung dengan Partai Kebenaran kami. Mari kita berjuang demi memperoleh kebebasan bagi berbagai ras. Tiba-tiba, Xia Zehua berdiri dan menatap Lin Fan dengan tegas. Semua orang yang duduk di sekitar mengalihkan pandangan mereka ke arah Lin Fan juga. Meskipun mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun, mereka telah mendengarkan percakapan pemimpin mereka. Bagi mereka, manusia ini jelas layak dihormati. Oleh karena itu, mereka mengakui kualifikasinya untuk bergabung dengan keluarga besar mereka dalam melawan ras kuno. Lin Fan benar-benar terperangah saat ini, tidak tahu bagaimana dia harus menjawab. Lin Fan memiliki pemahaman yang baik tentang orang seperti apa dia. Kemanapun dia pergi, masalah akan datang silih berganti. Jika dia bergabung dengan kelompok ini, maka kemungkinan kelompok ini akan hancur pasti akan meningkat pesat. Ini, Lin Fan mengangkat bahu, ingin menolak. Namun, ketika dia melihat ekspresi penuh harap di mata Xia Zehua, dia benar-benar tidak berdaya. Akhirnya, Lin Fan berdiri dan mengibaskan jubahnya, "Baiklah, demi kebebasan, aku pasti harus membantu. Sudah waktunya bagi para anggota suku kuno ini untuk mengetahui seberapa kuat kita sebenarnya." Xia Zehua juga melotot ke arah Lin Fan dengan sembunyi-sembunyi, takut manusia terhormat di hadapannya ini akan menolak lamarannya. Namun, saat dia mendengar kakaknya Lin menyetujuinya, dia tertawa terbahak-bahak karena bahagia. "Baiklah, untuk merayakan dan menyambut kakak Lin bergabung dengan kelompok kita, sebagai pemimpin kelompok, aku akan mengeluarkan beberapa makanan lezatku yang berharga dan kita akan berpesta." Melambaikan tangannya, sejumlah besar makanan lezat muncul di tanah. "Semoga pemimpin kita berkuasa. Hidup pemimpin kelompok kita." Begitu melihat makanan, para anggota kelompok mulai bersorak kegirangan. Lin Fan tertawa canggung dalam hatinya. Dia bahkan tidak tahu apakah ini hal baik atau buruk yang sedang terjadi saat ini. Apakah saudara Xia ini benar-benar konyol atau hanya berpura-pura? Tidak disangka dia akan menarik Lin Fan ke dalam kelompok setelah hampir tidak mengenalnya. Sungguh suatu keajaiban bagi kelompok ini untuk bertahan selama ini dengan pemimpin yang dapat dipercaya seperti Xia Zehua. Bab 470 Peringkat Daftar Buronan. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Baiklah,
Semuanya, perkenalkan diri kalian kepada saudara baru kita di sini. Mulai sekarang, kita adalah keluarga. Mari kita bergabung dan mengalahkan ras kuno, membebaskan dunia ini. Dalam prosesnya, demi masa depan yang lebih cerah. Sambil meraih sepotong besar daging, Xia Zehua mengunyahnya sambil mengumpulkan anggota kelompok. Petik 2. Aku dari dunia air. Aku pengintai untuk Partai Kebenaran. Kalian bisa memanggilku Zuyun. Di depan mereka, seorang kurus tertawa sambil mengunyah sepotong besar daging juga. Aku dari dunia perang, dan aku bagian dari regu tempur untuk Partai Kebenaran. Kalian bisa memanggilku He Cheng Han. Pria lain yang memiliki palu raksasa di bahunya di samping Zuyun juga tertawa terbahak-bahak. Melihat orang-orang yang memperkenalkan diri mereka satu persatu, Lin Fan menganggukkan kepalanya sebagai tanda terima. Sepertinya benar-benar ada orang-orang dari seluruh dunia yang berkumpul bersama untuk melawan ras kuno. Aku dari dunia tanduk, kau bisa memanggilku Mu Liang. Lagi pula, aku seseorang dalam daftar buronan. Mu Liang dengan tanduk tunggal ini menyombongkan diri sambil menyeringai. Lihatlah kau menyombongkan diri lagi, nak. Sejak kau mengambil kesempatan untuk membunuh seorang decanus saat itu, kau terus menyombongkan diri sampai sekarang. Kau benar-benar aib bagi kami Partai Kebenaran. Jangan pedulikan dia, Saudara Lin. Orang ini suka sekali menyombongkan diri. Meskipun Xia Zehua menggerutu tentang Mu Liang di mulutnya, dia diam-diam merasa gembira. Bagaimanapun, setiap orang di kelompok mereka memiliki tujuan mereka sendiri. Daftar buronan. Ini adalah kedua kalinya Lin Fan mendengar hal ini. Saudara Xia, apa sebenarnya daftar buronan ini? Oh, benar juga. Aku lupa bahwa kau baru saja naik ke dunia Sein kuno belum lama ini, Saudara Lin. Karena itu, kau tidak boleh tahu tentang ini. Daftar buronan dibentuk setelah siapapun membunuh seseorang dari ras kuno. Mereka akan dirasakan oleh kehendak surga dari dunia Sein kuno, dan informasi ini akan dikirim ke pangkalan utama ras kuno untuk dicatat. Akhirnya, itu akan disebarluaskan ke seluruh dunia Sein kuno. Kehendak surga dari dunia Sein kuno memang tercela. Tujuannya adalah untuk membuat mereka yang menentang ras kuno tidak punya tempat untuk bersembunyi. Jika ada yang menangkap atau membunuh siapapun dari buronan dan menyerahkannya kepada ras kuno, mereka akan diberi hadiah oleh ras kuno. Jika orang yang membunuh salah satu dari orang-orang dalam daftar buronan ini adalah keturunan ras kuno itu sendiri, mereka akan menerima suntikan kekuatan dari kehendak surga itu sendiri. Xia Zehua meratap dengan getir. Tapi apa yang bisa dia lakukan tentang ini? Ini hanyalah perang sepihak untuk memulai. Jadi begitu, Lin Fan akhirnya mengerti. Saudara Lin, lihat ini. Xia Zehua mengeluarkan sebuah buklet dari dalam cincin penyimpanannya. Ini adalah daftar buronan. Nama-nama semua orang yang dicari tercatat di sini. Dengan ujung jarinya, sejumlah besar konten keluar dari dalam. Ini adalah peringkatnya. Jika Anda perhatikan, semua orang di halaman pertama adalah buronan yang paling dicari. Tetapi bagi kita semua di sini, orang-orang ini hanyalah pahlawan di hati kita. Xia Zehua menjelaskan. Lin Fan mengambil buklet itu dan memeriksanya dengan saksama. Dia tidak tahu siapa 20 nama pertama di halaman pertama. Namun, setelah nama mereka, ada deskripsi tentang mereka dan catatan waktu kenaikan mereka ke dunia Sein kuno. Aku akan menunjukkan kepadamu apa yang terjadi ketika aku mengetikkan namaku untuk mencari diriku sendiri. Xia Zehua memasukkan namanya, dan isi daftar buronan itu tiba-tiba tersusun kembali. Xia Zehua, Ras Wings. Membunuh 2 decanus. Membunuh 60 prajurit. Hadiah, decanus ras kuno. Peringkat, 45.2120. Lin Fan melihat deskripsi isinya. Setiap ras diperkenalkan dengan hati-hati. Jumlah anggota suku ras kuno yang telah mereka bunuh dan hadiah untuk penangkapan mereka juga jelas. Bahkan, ada peringkat untuk itu. Kehendak surga dari dunia suci kuno ini jelas merupakan orang yang sombong di mata Lin Fan. Heh, apakah kamu melihatnya, Saudara Lin? Faktanya, kita bukan satu-satunya yang melawan ras kuno di dunia suci kuno ini. Ada banyak orang lain seperti kita yang juga bertarung. Hanya saja jumlah makhluk ras kuno ini terlalu banyak. Faktanya, kita yang telah naik ke dunia ini hanya 1% dari seluruh ras mereka. Xia Zehua melanjutkan, lihat milikku. Mu Liang berdiri dan memasukkan namanya juga. Mu Liang, ras tanduk. Membunuh seorang decanus.
Membunuh 30 prajurit. Hadiah, anggota suku ras kuno. Peringkat, 130.521.432. Melihat peringkatnya sendiri, Muliang mengangkat kepalanya dengan gembira juga, lihat. Itu peringkatku. Meskipun rendah untuk saat ini, aku telah banyak meningkat sejak saat itu. Selama aku membunuh beberapa anggota suku ras kuno lagi, aku pasti akan menaikkan peringkatku. Kau benar-benar terlalu sombong sekarang, nak. Sudah kubilang berkali-kali, jangan sombong. Kau harus rendah hati. Melihat bagaimana Muliang menjadi gembira sekali lagi, Xia Zehua merasa perlu untuk menurunkan egonya. Baiklah, pemimpin. Muliang mengangkat kepalanya dan menjawab dengan bangga. Bagaimana kau bisa mendapatkan daftar buronan ini? Lin Fan bertanya padanya dengan rasa ingin tahu. Oh, kita semua mendapatkannya ketika kita naik ke dunia Sein kuno. Itu ada di cincin penyimpanan kita. Apakah kamu tidak tahu tentang itu, Saudara Lin? Tanya Xia Zehua. Hah, Lin Fan tercengang saat melihat cincin penyimpanannya. Sudah lama sejak dia melihat benda ini. Karena itu, dia sama sekali tidak peduli tentang itu. Saat membukanya, dia menemukan sebuah buklet tergeletak dengan tenang di dalamnya. Melihat itu, Lin Fan mendesah tak berdaya. Ini, dia mengeluarkan buklet seukuran telapak tangan ini. Benar, itu dia. Xia Zehua mengangguk. Kau telah membunuh orang-orang dari ras kuno, kan? Muliang menatap Lin Fan dengan rasa ingin tahu. Peringkatnya adalah yang terendah dalam kelompok ini. Karena itu, sekarang karena ada pendatang baru, dia harus menunjukkan kekuatannya sebentar. Ya, jawab Lin Fan. Namun, dia jelas lupa tentang jumlah yang telah dia bunuh. Itu hanya banyak dari mereka, dan itu saja. Pemimpin, mari kita periksa dia. Muliang menyeringai. Apakah menurutmu aku tidak bisa tahu apa yang sedang kau pikirkan sekarang? Xia Zehua menatap Muliang. Dia bisa tahu tindakan bocah nakal ini dengan sekali pandang. Bocah nakal ini hanya mencoba pamer di depan pendatang baru. Pemimpin, apakah kau akan mencari atau tidak? Jika tidak, aku akan melakukannya. Muliang sudah memutuskan dengan tegas. Jika dia tidak pamer di depan pendatang baru ini, di mana kegembiraan dalam hidup? Tanpa menunggu persetujuan pemimpin, Muliang mengeluarkan bukletnya sendiri dan mengetik nama Lin Fan. Muliang terkekeh karena mengantisipasi. Peringkat pendatang baru ini pasti jauh darinya. Dia adalah seseorang yang telah membunuh seorang decanus dan 30 prajurit. Prestasi itu sendiri bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh seseorang yang baru saja naik pangkat. Tetapi ketika Muliang melihat peringkat di grafik, dia tercengang. Bahkan, dia lupa tentang apapun yang akan dia katakan nanti. Ada apa denganmu, nak? Melihat ekspresi ketakutan di wajah Muliang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Anak ini benar-benar tidak tahu bagaimana memberi rasa hormat kepada orang lain. Bagaimana mungkin dia tidak memberi saudara Lin alas untuk turun? Bagaimanapun, peringkat rendah adalah sesuatu yang benar-benar memalukan dalam menghadapi semua ini ras lain. Namun sekarang setelah semua orang menjadi bagian dari keluarga, bagaimana mungkin dia bersikap seperti itu? Bocah, kau tidak boleh melakukan ini. Kalau tidak, aku akan benar-benar marah. Melihat betapa lebarnya mulut Muliang terbuka, Xia Zehua berpikir bahwa dia akan membanggakan prestasinya di depan Lin Fan dan memberitahu yang terakhir betapa kuatnya dia. Xia Zehua merasa perlu untuk memberantas perilaku seperti itu yang akan mengganggu keharmonisan kelompok mereka. Tidak, pemimpin. Coba lihat. Muliang akhirnya tersentak kembali dan menyerahkan daftar buronan itu kepada Xia Zehua. Kau, Xia Zehua mendesah jengkel dan berjalan mendekat. Semua anggota kelompok di sekitarnya juga terkikik, kemampuan akting anak ini semakin membaik dari hari ke hari. Mereka hanya bisa berharap bahwa saudara baru yang bergabung dengan mereka tidak keberatan dengan hal ini. Lagi pula, Muliang tidak punya niat buruk. Ini hanya kepribadiannya. Apa? Tiba-tiba, Xia Zehua berseru tak percaya sambil melotot ke arah Lin Fan. Dia tidak menyangka seorang dewa begitu rendah hati.